Hai, para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Swordsman. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya 5 sekte aliansi yang sedang bertarung melawan sekte Matahari Bulan, yang saat itu mereka menjadi musuh selama berabad-abad hanya untuk menguasai dunia persilatan. Dan beberapa tahun kemudian, diperlihatkannya di sebuah desa terdapat mayat-mayat bergelimpangan di sana. Zuo yang merupakan ketua sekte Songsan mengatakan jika perbuatan keji ini pasti dilakukan oleh sekte Matahari Bulan, dan mereka akan segera berkumpul kembali untuk menyerang sekte Matahari Bulan dan menghapus dari dunia persilatan. Namun hal itu ditentang oleh Zhongze dari sekte Wasan dengan menyatakan sebaliknya orang-orang yang meninggal ini mungkin disebabkan oleh wabah penyakit. Dan perkataan tersebut membuat Zuo marah dan mengeluarkan jurus pedangnya. Yue yang merupakan ketua sekte Wasan pun maju dengan mengatakan jika istrinya itu bersalah dengan salah berucap dan meminta maaf atas perkataannya tersebut. Setelah yang lainnya pergi, Yue menasihati Zhongze untuk tidak berkata sembarangan dikarenakan perselisihan antara 5 sekte aliansi terhadap sekte sesat Matahari Bulan telah berlangsung sejak lama. Dengan membuat pernyataan yang membela sekte sesat hanya akan membuat sekte Wasan dipandang negatif. Tapi Zhongze menepisnya jika ia hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa kemungkinan warga tersebut akibat terkena wabah penyakit. Di sisi lain, Dongfang yang merupakan dari sekte Matahari Bulan mendapatkan sebuah informasi bahwa kelima sekte sedang berkumpul dan melaporkan kepada sang ketua sekte yang sedang bermeditasi. Namun ia malah diusir oleh sang ketua dan memintanya untuk mengurus permasalahan kelima sekte tersebut tanpa mengganggunya, yang membuat sang ketua pun marah dan mengeluarkan jurusnya. Kemudian Dongfang lalu bertemu dengan Nyonya Ren yang merupakan istri ketua yang diberikan kabar oleh pelayannya jika putrinya diculik oleh orang misterius yang kemungkinan itu adalah 5 sekte aliansi. Yang ternyata sang putri diculik oleh Dongfang yang memiliki rencana licik. Sedangkan di bawah tebing kelima sekte aliansi telah tiba di sana untuk menemukan jalan naik ke atas tebing. Yang ternyata tebing tersebut penuh dengan jebakan membuat para 5 aliansi belum bisa menemukan celahnya. Kemudian Nyonya Ren beserta para pengawalnya turun ke bawah tebing dengan menuduh 5 aliansi yang telah menculik putrinya. Sementara Zuo menyangkal tuduhan tersebut dan meminta Nyonya Ren untuk memberitahukan jalan menuju markas yang ingin mereka serang. Situasi pun menjadi memanas sehingga Zuo bertarung dengan Nyonya Ren dan berhasil mengalahkannya setelah melumpuhkan semua pengawalnya. Saat itu Nyonya Ren pun disandra oleh Zhongze diam-diam melepaskan tawanan tersebut dengan meyakinkan Nyonya Ren kalau mereka tidak menculik anaknya. Yue yang menemukan istrinya telah melepaskan sandra, dia pun memarahinya dan menggores pahanya sendiri dengan pedang. Tak lama kemudian Zuo beserta lainnya pun datang ke sana sehingga Yue berbohong kepada semuanya bahwa sandra telah diselamatkan oleh sang musuh yang melukai dirinya. Sementara itu Nyonya Ren yang kabur bertemu dengan Dongfang di tengah hutan. Dongfang pun menotoknya dan memberitahu jika itu semua adalah jebakannya agar sang ketua keluar dari persembunyiannya dan bertarung melawan 5 aliansi. Dan Nyonya Ren pun mati di sana dalam satu pukulan. Dongfang yang membawa Nyonya Ren yang sudah mati dibawa ke hadapan sang ketua Matahari Bulan bernama Ren Woxing. Sang ketua pun mengamuk dengan menerima jasad istri di pangkuannya dan akan membalaskan dendam atas kematian istrinya tersebut. Keesokan paginya Ren Woxing seorang diri turun ke bawah tebing, bertemu langsung dengan para aliansi. Dengan marahnya dia mengatakan jika para kelima aliansi sangatlah dikenal sebagai sekte yang lurus. Namun ternyata tujuan mereka hanya untuk menghancurkan sekte Matahari Bulan dengan membunuh istrinya dan menculik anaknya. Sehingga Ren Woxing menantang semua ketua para aliansi dan terjadilah pertarungan di sana. Satu persatu para ketua aliansi pun dikalahkan olehnya hingga Zuo beradu ilmu dengan Ren Woxing yang menggunakan sising tapa yang merupakan jurus penghisap tenaga dalam lawan. Zuo yang tahu jika dia dalam bahaya dan akan mati. Namun dalam seketika Ren Woxing merasakan konflik energi dalam tubuhnya yang membuatnya terluka dan segera membatalkan serangan tersebut. Dan dengan berpura-pura bermurah hati melepaskan para aliansi sehingga dia pun pergi dari sana.
Setelah pertarungan tersebut, Zuo yang memiliki bela diri paling tinggi di antara mereka diangkat menjadi sang ketua aliansi untuk melawan Sekte Matahari Bulan di masa mendatang. Ren Woxing yang mengantarkan jasad istrinya ke sebuah danau dengan mengatakan jika suatu hari nanti dia akan membalaskan dendam atas kematian istrinya tersebut. Dengan bersamaan kondisi tubuhnya mengalami luka berat setelah pertarungan sebelumnya, dia pun langsung diberikan nasihat oleh bawahannya untuk berhati-hati berlatih jurus Sising Tapa yang memiliki efek sampingnya. Tak lama setelah itu Dongfang pun datang dengan membawa putri ketua yang tak sadarkan diri. Ren Woxing pun segera menyalurkan energinya kepada sang putri dan justru membuat energi dalam tubuhnya menyimpang lebih jauh, sehingga Dongfang menggunakan kesempatan itu menyerang sang ketua yang semakin tidak terkontrol. Ren Woxing yang menyerang semua anak buahnya secara membabi buta menarik perhatian dua tetua yang baru datang ke sana bernama Kuyang dan Wentian yang menyaksikan kegilaan ketua mereka. Kemudian Dongfang pun di sana memprovokasi jika sang ketua menjadi gila setelah keluar dari tempat meditasinya, yang membuat kedua tetua ini yakin jika ketua mereka yang telah tersesat harus dihentikan. Dongfang pun menyerang Ren Woxing dan pada akhirnya berhasil menjebaknya hingga terkurung. Kuyang kemudian menemukan Ying kecil yang memberitahukan kalau Dongfang lah yang menyerang ayahnya hingga tersesat. Namun Kuyang segera menutup mulut Ying dan memintanya untuk menjaga rahasia tersebut agar tidak dibunuh. Singkatnya Dongfang pun diangkat sebagai ketua baru Sekte Matahari Bulan dan para pengikut memberikan hormat dalam acara prosesi tersebut. Ying pun datang ditemani Kuyang ke sana dengan memberikan selamat kepada sang paman yang menjadi ketua baru sambil memberikan kitab bunga mentari kepada Dongfang. Ying kecil lalu mengingat kembali masa lalunya saat ia bertanya pada ayahnya yang tidak pernah melatih ilmu dari kitab bunga mentari dan lebih memilih melatih ilmu Sising Tapa. Ren Woxing tidak memberikan penjelasan berarti dan meminta anaknya untuk menjaga kitab pusaka itu baik-baik. Dongfang yang mempelajari ilmu dari bunga mentari itu lalu meminta Wentian untuk membawakan beberapa wanita kepadanya. Wentian pun menuruti perintah sang ketua dan membawakan gadis. Setelah beberapa waktu kemudian, Wentian pun menemukan dua pengawal yang mulai menggosipi ketua Dongfang yang mulai suka main wanita. Dia pun masuk ke dalam kamar ketua dan menemukan banyak gadis di dalamnya, serta terkejut ketika melihat ketua telah berdandan seperti seorang wanita. Dongfang lalu mengeluarkan jurus jarumnya yang menunjukkan perkembangan kekuatannya yang luar biasa besar. Ia pun yakin dengan melatih ilmu bunga mentari, maka dalam beberapa tahun ke depan ia akan menjadi petarung yang tak terkalahkan. Sampai di sini masih belum ada kejelasan apakah Dongfang adalah wanita yang menyamar sebagai pria selama ini atau penampilannya yang berubah menjadi wanita akibat melatih bunga mentari. Dan dalam sekejap musim semi silih berganti, tidak terasa 10 tahun telah terlewati. Di tempat lain di Gunung Hua, beberapa murid sedang menjahili guru mereka dengan segala aksi nakal dan konyolnya. Sedangkan Yue ketua Huasan yang tengah berlatih ilmu pedangnya teringat kembali wasiat gurunya akan permainan pedang Pisi Qianfa yang diciptakan dari ilmu bunga mentari yang merupakan sebagai pusaka milik Huasan, dan ia pun ditugaskan oleh gurunya untuk mencari kelengkapan ilmu yang belum sempurna tersebut. Kemudian Yue pun diberitahu oleh istrinya jika guru pengajar sastra mereka ingin berhenti, sehingga ia dan istrinya pun pergi membujuk guru tua itu untuk tetap mengajar. Tapi dari kejauhan tiga murid Huasan yang iseng ini menembakkan ketapel kepada sang guru pengajar, sehingga bujukan yang sudah hampir berhasil itu membuat sang guru lari terbirit-birit dari sana. Dan semua murid Huasan ini dihukum karena bukan untuk yang pertama kalinya mereka membuat para guru pengajar tidak betah, sehingga ketiga saudara Huasan ini lalu diberikan tugas oleh sang ketua mereka turun gunung untuk membeli beberapa barang persediaan. Menikmati indahnya malam di perkotaan saat menonton pertunjukan, Lu Dayo memberikan sinyal kepada kakaknya untuk menyelinap pergi dari sana, dan Ling pun segera mencari alasan kepada Yu Lingsan untuk pergi sebentar mencari makanan. Tidak jauh dari sana di sebuah rumah bordil, Mucikari sedang memperkenalkan Dongfang sebagai primadona rumah tersebut, dan seorang lelaki yang cukup beruntung bisa bersamaan dengan Dongfang yang menyamar dirinya sebagai wanita penghibur. Setelah mendapatkan informasi rencana pembunuhan terhadap dirinya, pria yang awalnya beruntung itu pun tewas dalam satu serangan. Sedangkan kedua saudara Huasan itu akhirnya tiba ke rumah bordil, dan Lu Dayo memujuk kakaknya untuk menikmati hiburan di sana dengan seikat uang yang ia tabung selama ini. Mereka pun memesan arak dengan menikmati hidangan kue yang tersedia, dan Ling pun menegak arak itu bagaikan orang kehausan.
Mucikari kemudian diprotes oleh dua orang tamu dari sekte King Chen yang tidak menemukan gadis penghibur yang menarik. Diikuti dengan Dongfang yang turun membuat semua mata lelaki di rumah powder itu tertuju ke sana, termasuk kedua saudara Wasan. Ling pun mengajak saudaranya mengikuti kedua murid King Cheng yang terus mengikuti Dongfang yang berjalan seorang diri dalam pekatnya malam. Sebelum Dongfang diserang, Ling menghentikan dan memperingati mereka untuk tidak menyakiti seorang wanita. Yang kemudian lawannya itu menggunakan bom asap dan membuat Ling menarik Dongfang agar tidak terluka. Yu Lingsan lalu datang bergabung dengan kedua saudaranya itu, hingga kedua murid sekte King Cheng berhasil mereka usir, namun Dongfang telah menghilang dari sana. Sementara Dongfang yang pulang ke markas telah mengetahui ada mata-mata di antara pelayannya yang menyajikan teh. Dia pun berpura-pura keracunan meminum teh tersebut dan memergoki pelayannya yang bersekongkol dengan seorang laki-laki, yang dimana kedua orang itu pun langsung dihabisinya. Di Gunung Hua, Yue pun menerima pesan dari ketua sekte King Cheng yang menegur muridnya Ling telah berlaku kasar. Sementara Ling sendiri mengajari Yu Lingsan ilmu pedang yang baru ia pelajari dari sekte King Cheng setelah bertarung dengan dua petarung sebelumnya. Yue pun datang dengan melihat itu kemudian menegur Ling yang malah berlatih ilmu pedang dari perguruan lain. Ia meminta Ling pergi ke sekte King Cheng untuk meminta maaf atas perlakuannya tersebut dan mencari tahu gerakan Ling yang sebelumnya dilatih cukup mirip dengan permainan pedang PC Qianba yang ia sendiri tidak kuasai sepenuhnya. Yu Lingsan yang marah kalau kakak pertamanya diberikan misi dan ia tidak bisa ikut bersamanya, dihibur oleh Ling yang memberikan lentera yang indah serta berjanji akan kembali secepatnya bersama Laudeno, adik seperguruannya, yang membuat mereka berdua tiba ke sekte King Cheng yang saat itu mengerjai mereka untuk menunggu dengan menutup pintu. Bosan dengan penungguan, Ling pun melihat beberapa burung bangau di sekitaran dan ia memberanikan dirinya menunggangi bangau itu yang membawanya terbang menyusuri pegunungan. Sedangkan di dalam sekte King Cheng, Yu Changhai tengah mengawasi para muridnya berlatih dan menegur anaknya yang berlatih kurang sungguh-sungguh. Yu Changhai menasihati putranya tersebut bahwa jurus pedang yang mereka latih adalah PC Qianfa atau pedang penakluk iblis yang sangat kuat dan berasal dari keluarga Lin yang menciptakan jurus permainan pedang itu dari ilmu bunga mentari. Yu Changhai menjelaskan sekte King Cheng yang memiliki dendam masa lalu dengan keluarga Lin serta niatnya untuk mendapatkan kitab PC Qianfa dari keluarga tersebut. Ling yang mendengar niat jahat itu mengerjai mereka dengan menjatuhkan sebuah sarang lebah yang kemudian membuat situasi kacau balau. Namun Yu Changhai melihat seseorang yang terbang di atas mereka dan menjatuhkan penyelinap itu dengan serangan jarak jauhnya. Dan Ling akhirnya mengakui bahwa ia dari Wasan dengan membawa pesan dari gurunya serta dia untuk meminta maaf, sehingga Yu Changhai pun menerima hadiah dan permintaan maaf tersebut. Tapi ia menendang Ling dengan memperingatinya untuk berlaku sopan di lain waktu. Sekembalinya ke Gunung Hua, Ling mengadu perlakuannya ia terima dari ketua King Cheng dan sang guru tidak membela muridnya itu yang telah mengintip orang yang berlatih bela diri. Ling kemudian memperagakan ilmu pedang PC Qianfa yang ia lihat di hadapan sang guru yang mulai berpikir apa hubungan Wasan dengan King Cheng serta keluarga Lin dalam jurus pedang penakluk iblis tersebut. Kemudian Ling kembali diberikan tugas pergi ke Gunung Heng untuk bersiap-siap menyambut acara tetua Liu yang hendak mengundurkan diri dari dunia persilatan. Setelah itu Ling pun menemui Yu Lingsan yang sangat kesal kepada ayahnya yang terus memberikan tugas kepada Ling dalam menjalankan misinya. Yu Lingsan pun mengajak Ling untuk kabur dari Wasan dengan berpetualang berdua agar mereka selalu bisa bersama. Sehingga permintaan itu pun membuat Ling menyetujuinya dan semua rencana telah mereka siapkan. Namun satu malam sebelum mereka pergi, Songza menemui Ling dengan memberikan uang dan perhatian agar murid tertua dari suaminya ini bisa menjaga diri baik-baik selama perjalanan misinya. Merasa rencana kabur mereka terlalu jahat, Ling meyakinkan Yu Lingsan untuk membatalkan rencana mereka agar tidak membuat kedua orang tua Yu Lingsan sangat bersedih. Ling yang sudah pergi menjalankan misinya dan sedangkan Yu Lingsan yang tinggal seorang diri dihampiri oleh sang ibu. Setelah menyatakan kebosanannya tinggal di perguruan terus, Zhongze mengizinkan putrinya untuk ikut bersama ayah dan kakak keduanya untuk menyelidiki rahasia pedang penakluk iblis.
Di sebuah kapal, Lin Pingzi hampir saja terbunuh oleh perangkap ayahnya sendiri saat ia sedang membuka sebuah peti rahasia keluarga Lin. Beruntung ibunya datang tepat waktu untuk menghentikan perangkap tersebut, dan Lin Pingzi yang kesal setelah beradu mulut dengan sang ibu tentang dirinya yang tidak diberitahukan rahasia itu, pergi ke atas kapal ditemani kedua pengawalnya. Saat itu Lin Pingzi melihat Yu Lingsan yang sedang mengawasi mereka dari dalam air. Ia pun segera terjun ke dalam air mengejar gadis yang berpura-pura tidak bisa kungfu dan menerima pukulannya. Terkejut melihat wanita yang ia serang adalah orang biasa, Lin Pingzi pun menyelamatkannya dan menggendongnya menuju pondok samaran Wasan, sekaligus bertemu dengan Lao Deno yang menyamar sebagai ayah Yu Lingsan. Lin Pingzi kemudian diajak Lao Deno untuk minum sebagai bentuk ramah tamah telah menyelamatkan putrinya. Tiba-tiba datang dua orang dari sekte King Cheng dan menggoda Yu Lingsan. Tidak tahan melihat seorang gadis diperlakukan secara seperti itu, Lin Pingzi bertarung dengan salah satu dari mereka yang lebih kuat darinya. Dan di ujung kekalahan, Lin Pingzi yang terdesak meraih belatinya yang ia tancapkan ke perut lawan yang meninggal seketika itu, dan sisa satu murid King Cheng yang langsung melarikan diri dengan menyatakan akan balas dendam akan tewasnya putra ketua sekte mereka. Singkatnya, Lin Pingzi yang kembali ke kapal setelah menguburkan jasad putra kedua sekte King Cheng. Ia pun langsung berbincang dengan ayahnya bernama Lin Zenan yang akhirnya memberitahu rahasia kitab Pisi Qianpa sebagai warisan leluhur mereka yang terdiri dari 72 jurus. Namun masih ada seperangkat jurus yang belum dia kuasai dan masih menjadi misteri. Keluarga Lin lalu mendapatkan laporan bahwa dua orang pengawal mereka telah terbunuh, dan Lin Pingzi mulai mencurigai aksi tersebut adalah wujud balas dendam dari sekte King Cheng. Ia pun mengakui perbuatannya barusan dan membawa ayahnya ke kuburan anak dari ketua sekte King Cheng yang membuat mereka segera kembali ke kapal karena takut diserang. Di malam itu juga Lin Zenan menemukan kapal mereka telah disusupi. Semua pengawal telah tewas dan menyisakan hanya mereka bertiga yang kemudian menyalakan peledak. Sementara mereka bersembunyi ke dalam gentong yang memasukkan kematiannya. Kapal pun berkeping-keping dan ketiga anggota keluarga ini pun tercerai-berai di dalam air. Saat itu Lin Zenan berhasil selamat bertemu dengan melarikan diri ke dalam hutan bersama anaknya. Namun anggota sekte King Chen mengejar ke sana membawa seorang wanita yang kepalanya ditutupi, mengancam akan membunuh ibu Lin Pingzi jika ia tidak keluar. Api yang membakar tali sudah terputus dan Lin Pingzi yang tidak bisa menyaksikan ibunya mati terpancing keluar. Namun tali itu pun putus saat itu juga, dan ketika dibuka penutup wajahnya ternyata wanita itu bukanlah ibunya. Kemudian Lin Zenan dan istrinya yang baru muncul keluar untuk menyelamatkan putra mereka yang telah ditodong, sehingga mereka semua tertangkap dan dibawa pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan pertunjukan yang sengaja digelar oleh keluarga Wasan untuk menyelamatkan keluarga Lin. Bahkan Lin Pingzi diajaknya masuk ke dalam peti untuk bermain sulap, dan mereka melarikan diri dari ruangan bawah tanah. Namun aksi sulap ini akhirnya pun ketahuan sebagai jebakan, dan para Wasan menggunakan bom asap untuk melarikan diri. Sementara Lin Pingzi baru menyadari bahwa gadis yang menyelamatkannya bisa berkungfu. Kejaran dari sekte King Chen mulai mendekat, dan Yu Lingsan menggunakan baju Lin Pingzi untuk kabur menarik perhatian lawan. Beruntung ketua Yue datang dengan menyelamatkan putrinya setelah berhasil mengusir para sekte King Cheng yang menerima serangan dalam kegelapan. Saat itu ketua Yue bersama Lao Deno mengawasi Yu Chang'ai yang di pantai sedang menggeledah serpian dan barang-barang kapal yang berserakan, dan ketua Yue mengetahui rencana dari sekte King Cheng, yaitu menemukan kitab pedang penakluk iblis. Kematian anak Yu Chang'ai hanya bisa digunakan sebagai alasan menyerang keluarga Lin. Ia pun meminta Lao Deno untuk menyusul Ling ke Gunung Heng, sementara ia sendiri yang akan terus mengikuti pergerakan kedua kubu ini. Sedangkan di tebing hutan hitam, acara pengunduran diri tetua Liu yang dikabarkan akan ditemani oleh Chiang pengabdi matahari bulan dalam waktu dekat menarik perhatian Dongfang. Sementara itu Ling yang telah tiba ke Gunung Heng melihat Yilin, seorang biarawati dari sekte Hengsan Utara yang sedang memahat arca Buddha di tebing, tiba-tiba terjatuh dan diselamatkan oleh seorang lelaki bernama Tian Bo Guang. Yilin yang berterima kasih akan pamit, namun dicegah oleh Tian dan malah menangkap untuk menjadikan Yilin sebagai istrinya. Saat itu Ling tahu kalau pria itu memiliki kungfu yang tidak lebih rendah darinya. Ia pun berpura-pura berteriak dari kejauhan, menyamar sebagai Yu Chang'ai untuk menakut-nakutinya, namun rencana itu malah gagal.
Malam harinya Yilin yang telah ditotok akan menjalani upacara untuk pernikahan mereka. Pesta pun digelar dan Tian menjamu para tamu yang datang. Sedangkan Ling yang mengikuti mereka dari atas genteng melakukan usaha penyelamatan. Sementara Dongfang yang sampai di Hengsan diundang penduduk kejamuan pesta nikah itu. Setelah itu Tian pun kembali ke kamar dengan menemukan Ling telah berubah menjadi pengantin. Sehingga mereka langsung berduel pedang yang membuat Ling harus terkena serangan dan ditendang hingga keluar. Yang membuat Dongfang melihat pria yang dulu menyelamatkannya itu. Dan Dongfang tampak senang dengan menyaksikan duel tersebut. Dan dalam beberapa pertukaran jurus berikutnya, Ling terluka lagi hingga roboh ke tanah. Namun pendekar Wasan itu berdiri kembali yang membuat Tian kaget dengan pantang menyerahnya. Meski tidak berniat membunuh lawannya, Ling kembali dirobohkan dan terluka semakin parah. Tetapi sekali lagi, Ling berdiri dan membuat Tian menyerah dan menghindar pendekar pantang menyerah tersebut. Dongfang kemudian berjalan menghampiri Ling, mentertawakan lelaki yang bertarung mati-matian menyelamatkan seseorang yang baru ia temui. Sementara Ling merasa lelaki yang dihadapannya adalah wanita yang ia temui dulu. Akan tetapi Dongfang menyangkalnya dan membawanya ke tabib untuk menjahit semua goresan di tubuhnya. Setelah itu mereka bersama menyusuri jalan malam yang sepi dan Ling mengajak Dongfang ke kedai arak hingga mengajarkan jurus meminum arak gratis dengan memecahkan genteng itu dengan memasukkan gurame kayu untuk menyedot arak tersebut. Namun mereka telah diketahui oleh pemilik arak yang membuat mereka pergi dari sana. Mereka pun menuju hamparan ladang dengan berkenalan lebih jauh hingga Ling diceritakan perselisihan antara 5 aliansi sekte dengan aliansi Matahari Bulan. Dan saat itu Dongfang pun menarik ikatan rambut Ling serta mengibaskannya seperti bermain pedang. Rambut Dongfang terurai saat ia melakukan aksi tersebut hingga Ling kembali merasa pria di depannya lebih mirip seorang wanita yang ia temui di rumah bordil dahulu. Namun bagaimanapun juga Dongfang tetap menyangkalnya dan Ling yang tidak terlalu mempedulikan hal tersebut membaringkan dirinya untuk tidur. Keesokan paginya di saat Ling terbangun, ternyata Dongfang telah menghilang dari sana dan ia pun teringat akan misi gurunya dengan segera bergas kembali ke kota. Di tempat lainnya Lin Fingxi yang telah diselamatkan oleh Yu Lingsan berjalan tak menentu arah, mencewaskan nyawa kedua orang tuanya yang telah ditahan. Hingga dia pun menemukan 2 murid King Cheng yang sedang berdiskusi yang belum bisa menemukan kitab Pisi Qianfa dari keluarga Lin. Lin Fingxi pun akhirnya mengerti keluarganya diincar karena kitab pedang penakluk iblis tersebut. Dan ia pun memutuskan untuk mengikuti mereka agar membalaskan rasa kesalnya. Ia pun menyamar sebagai pelayan dan mencelupkan kaki salah seorang dari mereka ke dalam air panas. Kemudian dia pun kabur setelah itu dan bersembunyi ke sebuah toilet rumah penduduk. Merasa dirinya yang tidak berguna, ia pun kembali mencari kedua murid King Cheng itu. Namun di tengah jalan ia pun diculik seseorang masuk ke dalam kereta kuda yang terus meluncur. Dan Yilin yang telah diselamatkan oleh Ling sebelumnya memutuskan untuk mencari gurunya dan bertemu dengan sosok bertopeng dengan mengaku sebagai gurunya. Setelah melihat gelagat aneh sosok tersebut, ia pun yakin sedang dibohongi oleh Tian yang membuka topengnya dan mengajak Yilin untuk meminum arak dan makan bersama. Namun tentu saja biarawati itu menolak ajakan tersebut. Hingga Tian bercerita tentang kisah masa lalunya dalam kilas balik. Tian menempatkan kekasihnya di atas segalanya. Ia mencuri perhiasan dan barang-barang berharga untuk sang kekasih, melayaninya dan menuruti semua permintaan kekasihnya itu. Hingga akhirnya ia pun hanya untuk dikecewakan melihat sang kekasih menikah dengan seorang lelaki kaya raya. Sejak saat itu Tian berubah dari pria yang polos menjadi penjahat. Ia membunuh kekasih yang mengkhianatinya itu di malam itu dan mulai menculik gadis-gadis yang ia sukai. Ia berpendirian jika seorang gadis mengatakan tidak, itu tandanya adalah ia karena beranggapan wanita memberikan jawaban yang bertolak belakang dari keinginan hatinya. Untuk itu penolakan Yilin ia artikan sebagai persetujuan dan menariknya ke dalam kedai arak. Di tempat lain Lin Fingxi telah disekap di sebuah kuil untuk memancing seseorang bandit tua bernama Mu Gaofeng yang langsung keluar dengan menghajar lawan-lawannya. Mu Gaofeng diancam kalau Lin Fingxi adalah cucunya. Namun bandit tua itu merasa bahwa ia tidak memiliki cucu dan lanjut membunuh mereka semua. Setelah itu Lin Fingxi kemudian mengejar orang tua itu dengan memohon untuk menerimanya sebagai murid. Dan Mu Gaofeng yang awalnya menolak menerima permohonan tersebut, ia pun setuju dikarenakan ingin mengetahui kenapa Yu Changhai ingin menculik pemuda ini yang pastinya berkaitan dengan kitab Pisi Qianfa. Sementara itu Chiang yang tiba ke kota Heng secara tak sengaja tersiram seember air ikan yang membuat badannya bau amis dan ditolak masuk ke dalam kedai arak.
Liang yang melihat kelakuan tidak sopan itu kemudian membayar pelayan untuk membiarkan Chiang yang tidak ia kenali masuk ke dalam. Dan Ling yang masuk ke dalam kedai arak untuk menikmati arak juga menemukan Yilin yang kembali diganggu oleh Tian. Ia pun segera menghampiri Tian mencoba mempercayainya dengan mengatakan bahwa mendekati biarawati bisa mendapatkan kesialan. Bahkan Ling pun mengajak Tian bertarung dalam posisi duduk untuk memperebutkan Yilin. Kedua orang ini akhirnya berduel dan saat akan dinyatakan kalah, Ling kembali harus mengakui keunggulan Tian yang selalu menghajarnya berkali-kali. Akan tetapi Ling harus menjepit kursi tersebut agar tidak terpisah dari bokongnya. Setelah terluka cukup parah, Ling akhirnya terhempas hingga jatuh ke lantai bawah kedai. Dan Tian yang merasa sudah menang beranjak dari kursinya. Ia malah menemukan Ling masih menjepit kursi di bokongnya, yang membuat Tian itu tak berdaya dan mengakui kekalahannya. Setelah itu Yilin ingin membawa Ling yang terluka untuk pergi dari sana, bertemu dengan dua murid King Cheng yang memiliki perseteruan dengan Ling dulu. Kondisi Ling yang sudah terluka parah ini membuatnya tidak bisa berbuat banyak menerima penganiayaan, sehingga Ling pun menipu salah satu dari mereka dan membunuhnya. Ling yang kabur bersama Yilin ditolong secara diam-diam oleh Chiang dengan melemparkan batu dari jarinya untuk menghentikan kejaran tersebut. Singkatnya, di dalam pelarian mereka, Yilin pun tak sanggup membawa Ling yang sudah tak sadarkan diri, yang membuat Yilin pun tak bisa berbuat apa-apa. Yang ternyata Ling pun dibawa oleh Chiang yang menghadiri upacara pengunduran diri tetua Liu. Dia pun menghadap kepada sang ketua Dongfang untuk menghilangkan kesalahpahaman sang ketua terhadap dirinya. Chiang menjelaskan hubungannya dengan tetua Liu hanyalah sebatas teman, dan buku yang ada di hadapan mereka adalah buku musik. Chiang kemudian menceritakan pertemuannya dengan tetua Liu 10 tahun yang lalu saat ia dikirim oleh Ren Woxing untuk memata-matai sekte Heng Shan Selatan. Ia pun masuk ke dalam ruangan penuh perangkap dan membuat lonceng berbunyi. Dan Liu yang waktu itu masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa, tak sengaja menangkap serulingnya yang jatuh saat tersembunyi di langit-langit. Namun Liu berbohong kepada saudaranya yang ikut masuk ke kamar bahwa ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah itu Chiang pun berterima kasih kepada Liu yang tidak menangkapnya, yang ternyata Liu sangatlah menyukai musik. Mereka berdua kemudian bermain musik bersama, memetik kecapi sambil diiringi tiupan seruling. Dan kedua orang dari sekte yang berbeda saling bermusuhan ini menjadi sahabat. Mereka tidak mempedulikan dari mana sekte sahabatnya berasal, sepanjang musik bisa mengikat tali silaturahmi mereka. Namun mendengar cerita itu, Dongfang tetap takut jika Chiang yang ikut mengundurkan diri dengan Liu di acara nanti akan membahayakan sekte Matahari Bulan, karena Chiang bisa saja membocorkan rahasia sekte Matahari Bulan. Namun Chiang bersumpah dan bahkan ingin memusnahkan kungfunya sendiri jika dirinya bukanlah pengkhianat. Curiga dengan seseorang yang Chiang bawa, Dongfang pun membuka tikar yang menutup orang itu dan menemukan Ling ada di sana. Ketua Matahari Bulan yang terkejut kemudian memberikan saluran energi kepada Ling. Setelahnya ia pun sengaja meminta Chiang melanjutkan menyalurkan energi untuk Ling yang terluka itu demi mencegah Chiang untuk menghadiri pertemuan para pendekar. Jia Renda yang menarik saudaranya dengan kaki pincang sebelah bertemu dengan salah satu tetua biarawati bernama Dingyi dari sekte Heng Shan Selatan yang menyembuhkannya. Ia kemudian menanyai keberadaan muridnya Yilin yang dirumorkan bersama Tian. Namun Jia Renda menceritakan jika Ling lah yang telah membunuh saudaranya dan membawa Yilin pergi dari sana. Tidak jauh dari sana, para murid Duasan pun berada di sebuah kedai. Mereka pun bertemu dengan Dingyi yang baru tiba di sana dengan menanyakan kepada murid Duasan itu tentang keadaan Ling yang telah menculik muridnya, sehingga terjadilah perkelahian di sana. Dan tiba-tiba murid dari tetua Liu pun datang dengan mengundang mereka semua untuk makan bersama di kediaman tetua Liu. Mereka semua akhirnya tiba di kediaman tetua Liu dan di sana sudah ada ketua Yue bersama para ketua lainnya. Tanpa basa-basi, Dingyi pun berselisih dengan Yue untuk menangkap Ling yang telah menculik Yilin muridnya. Bahkan Ling pun bersekongkol dengan Tian Boguang yang merupakan penjahat kelas atas. Hal tersebut membuat sang ketua Huasan ini tidak mempercayainya. Kemudian tiba-tiba Jia Renda pun datang ke sana dengan mengatakan jika Ling pun telah membunuh saudaranya. Hingga akhirnya Yilin pun datang juga dengan mengabarkan jika Ling telah mati dibunuh oleh murid sekte King Cheng. Pernyataan bertolak belakang ini pun membuat semuanya meminta Yilin untuk menceritakan apa yang telah sebenarnya terjadi.
Sedangkan di rumah bordil yang akhirnya Ling tersadar kembali setelah menerima aliran energi, Chiang kemudian menceritakan dilemanya untuk menghadiri acara pengunduran diri sahabatnya yaitu Tetua Liu. Namun saat ini ia cemas dengan Ling yang terus berterima kasih kepadanya. Setelah diyakini untuk pergi menghadiri acara sahabatnya, Chiang mengantarkan ia akan mentransfer setengah tenaga dalamnya kepada Ling terlebih dahulu agar ia bisa tenang meninggalkannya. Di kediaman Tetua Liu, Lin Fingxi yang sedang menyamar sebagai pelayan mencuri dengar Yilin yang telah menyelesaikan ceritanya. Namun ia ketahuan menguping dan dianggap oleh mereka mata-mata dan akan diserang. Namun tiba-tiba Mu Gaofeng pun datang ke sana untuk menyelamatkan Lin Fingxi. Di malam harinya Yu Changhai yang mengetahui keberadaan mereka berdua langsung menghadangnya. Dan di saat itu juga ia mengetahui bahwa pemuda yang di depannya itu adalah anak dari keluarga Lin. Ia pun langsung ingin menangkapnya. Namun tiba-tiba Yue pun datang ke sana dengan menghadang Yu Changhai yang ingin menangkap Lin Fingxi. Setelah itu Lin Fingxi pun langsung berlutut di hadapan Ketua Yue memohon agar diterima sebagai muridnya. Dengan senang hati Ketua Huasan ini menerima Lin Fingxi sebagai muridnya karena ia memang mengincar kitab pedang penakluk iblis dari keluarga Lin. Kemunculan Yu Lingsan setelahnya membuat Lin Fingxi akhirnya tahu kalau gadis di hadapannya adalah putri dari guru barunya. Di tempat lain Dongfang membawa Yilin dan Ling yang masih terluka ke sebuah kuil tua dan ia pun pergi setelahnya dengan mengatakan kepada Yilin untuk merawat Ling yang terluka. Sementara itu Yu Changhai marah besar karena Yue telah merebut Lin Fingxi dari tangannya. Ia lalu meminta Renho membawakan kedua orang tua Lin Fingxi ke sekte King Cheng untuk diinterogasi lebih jauh. Sedangkan ia sendiri akan menghadiri dulu upacara pengunduran diri dari Tetua Liu. Keesokannya, Ketua Yue meyakinkan Lin Fingxi untuk bersabar menolong kedua orang tuanya yang telah disandra oleh Yu Changhai. Dan dia pun berjanji akan membantunya setelah acara pesta pengunduran diri Tetua Liu selesai. Sementara di kuil tua, Yilin mencoba mengobati Ling yang masih terluka. Dia pun mencoba memberikan obat tersebut kepada tubuhnya yang penuh dengan luka itu. Film pun dilanjutkan dengan acara pengunduran diri Tetua Liu akhirnya pun tiba. Ia berdiri di tengah depan para tamu yang diundang serta mengungkap niatnya untuk menarik diri dari sekte 5 aliansi. Dan kelak ia tidak akan ikut campur lagi dengan semua permasalahan di dalamnya. Namun hal itu ia dihentikan oleh murid sekte Songsan bernama Fei Bin yang tiba dengan membawa perintah dari Ketua Zuo. Dengan menyatakan Tetua Liu tidak boleh mengundurkan diri sebelum membunuh teman Tetua Liu sendiri yaitu Chiang dari sekte Matahari Bulan. Mereka menganggap pertemanan antara Tetua Liu dengan Chiang akan membawa petaka bagi para aliansi. Kemudian Tetua Liu pun menjelaskan hubungan antara dia dengan Chiang hanya sahabat musik dan tidak akan menjadi pengkhianat. Namun para petinggi dari sisi lain memilih memihak kepada utusan Ketua Aliansi ketimbang membantu Tetua Liu yang tak berdaya menghadapi tuduhan penuh prasangka tersebut. Lalu salah seorang muridnya yang ingin membela gurunya bahkan terbunuh oleh Fei Bin dalam satu serangan. Sehingga tetua yang mengamuk pun menyerang untuk menghabisi Fei Bin. Namun ia dicegah oleh Ding Mian yang datang dengan membawa anak Tetua Liu sebagai sandranya. Bahkan dalam sekejap istri Tetua Liu pun langsung dihabisi dengan menunjukkan kejinya sekte Songsan sebagai pemimpin 5 aliansi. Dan semua petinggi dari sekte lain yang menyaksikan hal tersebut tidak melakukan apapun. Hingga Tetua Liu pun kecewa berat dengan 5 aliansi ini dan ia menyerang dirinya sendiri untuk bunuh diri. Namun Chiang tiba saat itu juga untuk menghentikan sahabatnya itu. Chiang memandang rendah semua orang yang hadir dalam acara tersebut, mengaku sebagai sekte terang membela kebenaran, tapi perbuatannya tidak lebih baik dari binatang. Dalam sekejap Chiang bertarung dengan Fei Bin dan Ding Mian. Namun terkurasnya energi yang ia salurkan kepada Ling sebelumnya membuatnya kalah dalam peraduan tenaga dalam sehingga terlempar. Dan Chiang menggunakan senjata rahasianya dengan membawa sahabatnya kabur dari sana. Saat itu Yu Changhai segera mengambil langkah 1000 karena ia tahu Ketua Yue akan mengincarnya. Dan benar saja di tengah perjalanan ia terkejar oleh para sekte Huasan yang meminta Yu Changhai menyerahkan kedua orang tua Lin Fingxi. Sehingga duel antara kedua sekte ini pun langsung terjadi melalui serangkaian pertukaran jurus. Dan Ketua Yue akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Tiba-tiba seorang pembawa pesan sekte King Chen pun datang dengan memberikan laporan bahwa kedua orang tua Lin Fingxi telah diculik oleh Mu Gaofeng.
Sedangkan di kuil tua, Ling dan Yilin sedang mendengarkan alunan suara musik yang merdu, sehingga mereka pergi mencari sumber suara tersebut. Dan mereka menemukan Chiang dan tetua Liu yang membicarakan musik dan persahabatan mereka. Tidak lama kemudian, Fei Bin datang sehingga Ling pun keluar untuk membela kedua tetua tersebut. Yilin yang juga keluar untuk membela kakaknya pun langsung berhadapan dengan senior Songsan itu, sehingga mereka semua pun dikalahkan. Dan saat itu juga Moda yang merupakan ketua sekte Hengsan Selatan sekaligus kakak seperguruannya tetua Liu datang ke sana, yang setuju dengan Fei Bin untuk membunuh adik seperguruannya itu yang telah berteman dengan orang dari sekte sesat. Namun ia pun berbalik mengharuskan pedangnya kepada Fei Bin dan pergi begitu saja. Setelah itu Chiang dan tetua Liu menyerahkan buku musik yang mereka salin selama ini kepada Ling. Tidak ada yang lebih penting bagi kedua tetua ini selain terhadap nada dan irama. Mereka berharap pendekar Wasan ini kelak bisa mewarisi kedua buku itu ke generasi yang menghargai hal yang sama. Kemudian Chiang dan tetua Liu pun mengembuskan nafas terakhirnya setelah mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Kemudian malamnya Ling pun lalu menguburkan kedua tetua yang sangat ia hormati ini, dan sebuah kantong jimat jatuh dari tubuh Yilin saat mereka meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Dongfang yang selalu mengawasi Chiang takut kalau tetua itu mengkhianati sekte Matahari Bulan, kini hanya bisa melihat kuburannya. Dan tanpa sengaja ia pun menginjak dan menemukan kantong Yilin yang terjatuh. Dengan emosionalnya, kilas balik masa lalunya kembali. Dikala itu situasi tengah terjadi pembantaian dan pembunuhan di sekitaran yang membuat kedua orang tuanya pergi dengan kereta kuda meninggalkannya dan adik kecilnya yang ia sembunyikan ke dalam keranjang. Kemudian Dongfang pun memberikan kantong jimat kepada adiknya serta berjanji akan kembali menjemputnya. Ia pun memancing orang-orang yang mencarinya itu hingga bertemu dengan seorang lelaki dengan seni bela diri yang tinggi yang menghabisi semua pengejar tersebut. Lalu lelaki itu pun menolak memberitahu namanya dengan menyatakan Dongfang memiliki bakat untuk belajar seni bela diri. Hanya saja Dongfang bukanlah seorang pria. Demi belajar kungfu dan menjadi orang yang kuat agar tidak ditindas kembali, Dongfang pun menyatakan dirinya bersedia menyamar sebagai lelaki dan meminta agar ia dibawa ke tebing hutan hitam. Sehingga mereka pun kembali ke kota untuk menemukan adik yang ditinggalkannya, namun tidak menemukan apapun di sana. Sementara itu Ling menemukan Mu Gaofeng yang tengah menyiksa kedua orang tua Lin Fingxi untuk memberitahukan keberadaan kitab Bisi Qianfa. Siksaan demi siksaan dilakukan oleh kakek tua itu hingga Ling mendapatkan akal untuk membohongi Mu Gaofeng agar kabur dari sana. Dan ia pun menemukan ibu Lin Fingxi yang sudah tak bernyawa, dan Lin Xianan menitipkan pesan untuk disampaikan kepada anaknya. Tak jauh dari sana ketua Yue dan rombongannya pun mendengar suara Ling yang berteriak sehingga mereka pun ke sana, dan Lin Fingxi hanya bisa menangisi kedua orang tuanya yang sudah tak bernyawa. Sepulangnya ke Gunung Hua, Lin Fingxi diangkat secara resmi menjadi murid sekte Wasan. Namun Ling sebaliknya, karena sepak terjangnya melanggar peraturan sekte, diantaranya membunuh murid sekte King Chen dan bergaul dengan bandit Tian Bo Guang, membuatnya dihukum dikirimkan untuk menyendiri di tebing Gunung Hua selama 1 tahun. Saat itu ketua Yue akan mengajari Lin Fingxi jurus dasar perguruan Wasan. Namun ia memintanya untuk memperdalam ilmu pedang keluarganya Bisi Qianfa terlebih dahulu sebelum mengajarinya jurus pedang Wasan. Sedangkan Ling yang tiba ke tebing Gunung Hua menemukan ukiran nama salah satu pembesar sekte Wasan. Pendekar Wasan ini tidak tahu, diam-diam ia diawasi oleh sesosok manusia di goa tersebut. Setiap hari Ling diantar makanan oleh adik seperguruannya, baik Lu Dayo maupun Yu Lingsan. Hari-hari Ling lalui seorang diri, hanya bisa berlatih pedang, dan tanpa terasa waktu 3 bulan pun telah terlewati. Dan bela diri Lin Fingxi pun semakin membaik, walau ia masih tergolong lemah dibandingkan semua saudara seniornya. Yu Lingsan yang diajari ibunya pedang gadis suci berlatih dengan Lin Fingxi, dan Yu Lingsan mengalahkan adik seperguruannya itu dengan mudahnya. Sehingga membuat Lin Fingxi frustasi dengan peningkatan kungfunya yang tidak seberapa dan memunculkan bayangan akan kandas rencana balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Hasilnya ia pun berlatih semakin keras. Dan Yu Lingsan mulai membantunya dengan mengajarinya berlatih kuda-kuda. Namun Lin Fingxi yang tidak sabar dengan menganggap Yu Lingsan hanya mempermainkannya.
Malam harinya kedua orang ini pun berpapasan di tengah malam dan Yuling San tanpa sengaja kakinya terluka yang membuat Lin Fingxi membantu membalut luka dan menggendongnya kembali ke kamar sekaligus meminta maaf atas perlakuannya sebelumnya. Dari sinilah secara tidak sadar Yuling San mulai perhatian dengan Lin Fingxi yang tekun dan berambisi dan tidak seperti Ling yang kurang serius. Dalam suatu kesempatan Lin Fingxi dikirim gurunya turun ke kota mencari lukisan untuk dijadikan hadiah kepada ketua 5 aliansi mereka dalam waktu dekat. Yang ternyata Yuling San diam-diam ikut ke kota yang membuat Lin Fingxi pun mempergokinya. Kemudian mereka pun makan bersama serta Lin Fingxi membelikan sebuah aksesoris rambut untuk kakak seperguruannya itu. Hari demi hari terlewati, akhirnya ketua Yue dan istrinya pun berangkat menuju sekte Songsan untuk menghadiri upacara ulang tahun ketua aliansi dan urusan perguruan dititipkan kepada Laudeno. Kemudian Lin Fingxi kembali mendekati Yuling San dengan membawa ubi bakar di saat salju pertama turun. Namun saat dibuka ternyata ubi yang telah berubah menjadi arang dan kedua orang ini pun langsung menyerang Ludayo yang sedang berlatih. Ludayo ini mengakui kalau ia telah menukar ubi bakarnya dengan arang. Dikarenakan kesal melihat kedekatan hubungan kedua orang ini sekaligus mengingatkan hubungan Yuling San dengan Ling yang membuat seketika Yuling San mulai tersadar dan merasa telah mengkhianati cinta kakak pertamanya. Tak lama kemudian ia pun segera mengunjungi sang kakak di atas tebing dan menginap semalam di sana karena hujan salju yang lebat. Di saat tertidur, Ling terus mendengar adik seperguruannya itu yang terus mengigau menyebut nama Lin Fingxi. Namun tidak ada yang ia curigai hingga esok paginya Lin Fingxi naik ke atas bukit menjemput Yuling San untuk pulang. Pada awalnya Lin Fingxi sebenarnya tidak mencintai Yuling San. Ia mendekati gadis itu karena ia ingin diajarkan kungfu yang lebih oleh gurunya agar ia bisa segera menuntaskan balas dendam. Namun saat ini perasaannya malah terbalik. Setelah terbangun dari tidurnya, batin Yuling San semakin tersiksa di antara rasa bersalahnya mengkhianati cintanya Ling serta sesungguhnya yang mulai menyukai Lin Fingxi yang terus mendesaknya untuk jujur perasaannya sendiri. Sementara itu ketua Yue dan istrinya tiba di sekte Songsan untuk menghadiri upacara formal ulang tahun, di mana saat itu ketua Zuo menawarkan 5 aliansi digabung menjadi satu sekte besar. Yang usulan tersebut ditolak oleh semua ketua dari 4 sekte yang hadir kecuali sekte Hengshan Selatan yang diketuai Moda yang tidak datang. Merasa semua pendekatan yang ia lakukan tidak berguna, Lin Fingxi mengganti strateginya dengan mulai mencueki Yuling San yang berbalik mencari perhatian adik seperguruannya itu. Yang pada akhirnya hubungan cinta segitiga saudara uasan ini pun membuat Ling tersakiti. Di saat ia merasa khawatir dengan Yuling San yang mulai berubah, dia diam-diam turun ke bawah gunung menemukan Lin Fingxi yang sedang berpelukan dengan kekasih hatinya. Ia pun kembali ke tebing gunung Hua dan mengeluarkan pedangnya dengan membabi buta sehingga sebuah dinding gua rubuh dan ia masuk ke bagian lain. Gua yang berisikan ukiran jurus pembalik serangan untuk setiap jurus pedang dari 5 aliansi. Semua jurus pedang itu pun terkontor yang membuat Ling merasa tidak ada gunanya jurus pedang Huasan yang ia pelajari selama ini. Dan dari gua itu ia mulai menyadari sejarah kelam masa lalu tentang bagaimana 5 aliansi memperdayai dan memerangkap tetua matahari bulan dulunya. Di tempat lain penyelidikan Dongfang membuahkan hasil. Ia menerima bahwa biarawati Yilin adalah pemilik kantong jimat tersebut dan bergegas menuju Hengshan Utara menemui adiknya itu. Dengan menguraikan rambutnya ia memberitahukan bahwa dirinya adalah kakak kandung Yilin. Dan setelahnya Dongfang merasa Yilin tampak kurang ceria seperti ada ganjalan dalam hatinya. Sehingga ia pun diberitahu biarawati lainnya bahwa Yilin suka termenung seorang diri sejak bertemu dengan Ling. Dongfang kemudian pergi mencari dan menjebak Tian yang ia rantai dan berikan racun untuk membawa Ling menemui Yilin dalam waktu 1 bulan atau Tian akan mati keracunan. Dan berita Tian yang akan datang ke Huasan membuat ketua Yue naik ke tebing gunung Hua bersama istri dan para muridnya. Ia ingin menguji sudah sedalam mana perkembangan jurus pedang Ling selama ini. Zhongzi pun menjadi lawan tandingan Ling yang melawan dengan ragu-ragu dan menarik jurus-jurusnya. Berpikir tidak ada gunanya pedang Huasan yang ia pelajari selama ini. Ketua Yue lalu menghentikan pertarungan tersebut dan menegur Ling telah menggunakan jurus-jurus tak lazim yang tidak berfokus pada tenaga dalam. Sang guru kemudian menceritakan sejarah Huasan kepada semua murid dan putrinya di saat itu juga. Saat itu Huasan terdiri dari 2 faksi, yaitu faksi Qi dan faksi pedang. Kedua faksi ini berselisih demi kebaikan Huasan itu sendiri. Sementara faksi Qi percaya bahwa tenaga dalam lebih penting dari jurus pedang, dan faksi pedang percaya dengan teknik jurus lebih penting daripada tenaga dalam.
Singkat cerita, faksi Qi menang atas perseteruan tersebut sehingga faksi pedang mengungsi dari Wasan, dan ketua Yue merupakan praktisi Wasan dari faksi Qi, di mana mereka percaya tenaga dalam harus diutamakan untuk menjadi petarung yang kuat ketimbang jurus pedang itu sendiri. Untuk itu ketua Yue memperingati Ling dan semua muridnya harus memprioritaskan berlatih tenaga dalam ketimbang melatih jurus pedangnya. Kemudian Ling pun mulai mendengar nasihat gurunya dan melupakan semua jurus-jurus counter di dalam goa dengan memurnikan tenaga dalam. Hingga suatu hari Tian datang ke sana membawa 2 gentong arak. Kedua orang ini pun minum dan mengobrol sepanjang hari. Tian lalu mengungkap maksud kedatangannya untuk membawa Ling bertemu dengan Yilin. Hingga penolakan yang dilakukan Ling ini membuat Tian mengajaknya untuk berduel. Jika Ling bisa menahan 30 jurusnya, maka ia tidak akan memaksanya. Namun jika tidak, Ling harus mengikutinya turun gunung untuk menemui Yilin. Duel mereka pun dilakukan dengan 8 pertukaran jurus saja. Ling menjadi tumbang. Namun Ling tetap tidak bersedia mengikuti Tian untuk turun gunung dengan menganggap ajakan taruhan tersebut hanya bersifat sepihak. Ling kemudian masuk ke dalam gua mempelajari ilmu pedang dari sekte lain, dan dia keluar kembali melawan Tian yang lagi-lagi mengalahkannya di bawah 30 jurus. Ia yang ingin kembali ke dalam gua mencoba mencari jurus lain, dicegah oleh Tian yang merasa curiga ada seseorang di dalam gua yang mengajari Ling. Takut kalau reputasi Wasan dan keempat sekte lainnya akan tercoreng jika sampai Tian menemukan ukiran jurus counter dalam gua. Ling kemudian mengkeredak bahwa ada seorang guru sakti di dalam gua yang mengajarinya. Tian kemudian memaki-maki orang sakti yang dimaksud, hingga seorang kakek tua keluar dengan memberikan Tian sedikit pelajaran. Meski tidak mengenali siapakah kakek tua tersebut, namun Tian membuat tebakan bahwa sang kakek adalah Feng Qing, yang salah satu pembesar Wasan di masa lalu. Feng Qing kemudian mengajarkan Ling cara menahan 30 jurus dari Tian tidaklah sulit, yaitu hanya perlu merubah urutan pengeluaran jurusnya saja. Dan dalam sekejap Ling berhasil menahan lebih dari 100 jurus dalam duel, meski akhirnya Tian tetap menang. Dan Ling diajarkan cara menotok lawannya hingga Tian terbaring membatu di tanah. Feng Qing lalu mengajak Ling masuk ke dalam goa dengan menjelaskan semua teori pedangnya, bahwa semua jurus bisa di-counter. Untuk itu falsafah ilmu pedang tertinggi adalah dengan belajar menggunakan jurus yang tidak memiliki bentuk. Jika tidak ada bentuk apapun, maka tidak ada yang bisa di-counter oleh lawan. Feng Qing lalu menjelaskan lebih jauh tentang 9 filosofi teori pedang yang mampu ditangkap oleh Ling dengan segera. Melihat Ling yang pintar, ia merasa ada harapan pendekar Wasan ini mempelajari 9 jurus pedang Dugu Kyubai yang terdiri dari jurus dasar, dan sisa 8 jurus lainnya terdiri dari pengalahkan permainan pedang, golok, tombak, tongkat, cambuk, tapak, panah, dan chi atau tenaga dalam. Dalam bahasa sederhana, 9 jurus pedang Dugu Kyubai bisa memprediksi gerakan lawan selanjutnya, sehingga bagaimanapun juga jurus Dugu Kyubai akan selalu lebih cepat dari lawannya karena dia sudah membaca apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menjelaskan teorinya, Feng Qing mengajarkan jurus ketiga terlebih dahulu untuk mengcounter serangan golok Tian. Kemudian Ling pun melawan Tian yang ia kalahkan dengan mudahnya. Saat itu Ling bisa mengalahkan Tian bukan karena ia mendadak menjadi cepat, tapi dikarenakan dia sudah mengerti filosofi jurus ketiga Dugu Kyubai, sehingga semua gerakan Tian sudah terbaca olehnya. Setelah itu Ling pun memohon kepada tetua Feng Qing untuk mengajarinya sisa 8 jurus Dugu Kyubai yang lainnya. Sementara itu Tian pun turun gunung dengan menyatakan ketidakberdayaannya menyelesaikan misinya, sehingga Dongfang sendiri naik ke tebing gunung gua, dan dia pun dihadang oleh Feng Qing yang bertarung dengannya. Setelah melalui serangkaian pertukaran jurus, kedua orang ini berimbang dan Dongfang dibiarkan untuk menemui Ling. Ling pun diajak untuk menemui Yilin, sementara Ling menjelaskan jika ia tidak memiliki perasaan apapun kepada biarawati tersebut. Terlebih lagi ia sedang dihukum dan tidak diperkenankan meninggalkan tebing itu. Namun Dongfang tidak menyerah untuk membujuk Ling yang membuatnya untuk tinggal di sana beberapa saat. Hingga dalam suatu kesempatan Ling mendorong Dongfang yang ia kira lelaki selama ini untuk masuk ke dalam air mandi bersamanya. Yang ternyata setelah melihat belahan dada pada tubuh Dongfang, Ling baru menyadari jika orang tersebut adalah seorang wanita. Sejak saat itu Dongfang tidak berpenampilan sebagai lelaki lagi, namun ia tetap menyembunyikan identitasnya sebagai ketua Matahari Bulan dengan menggunakan nama samaran.
Setelah beberapa waktu, tetua Feng Qing telah mengajarkan semua ilmu pedang Dugu Qiubai kepada Ling, dan tetua ini pun berpesan agar tidak membocorkan namanya kepada siapapun karena ia tidak ingin bersinggungan lagi dengan dunia persilatan dan pergi begitu saja. Dan di tempat lain, dalam suatu kesempatan Sekte Wasan pun didatangi oleh dua kawan lama dari faksi pedang yang dulu tersingkir oleh faksi Qi, yaitu Feng Buping dan Cheng Buyao yang ingin merebut kembali Sekte Wasan, yang akhirnya ketua Yue pun bertarung dengan Cheng Buyao. Hingga Ding Mian juga datang membawa pesan ketua aliansi dengan memerintahkan ketua Yue menyerahkan posisi ketuanya. Lalu Feng Buping membuka kedok ketua Yue yang dulu pemimpin faksi Qi mengalahkan faksi pedang dengan cara liciknya. Dan seketika Ling pun tiba bersama Dongfang setelah diberitahu bahwa guru mereka dalam masalah. Untuk membela gurunya, Ling pun bertarung dengan Cheng Buyao. Namun ilmu pedang Dugu Qiubai yang baru ia pelajari belum sepenuhnya dimengerti dengan baik, sehingga konsentrasinya terpecah dan membuatnya terluka berat. Namun Dongfang yang melihat itu pun langsung membunuh Cheng Buyao dalam satu serangan serta membawa Ling pergi dari sana. Ling yang sekarat dengan terpaksa disalurkan energi oleh Dongfang karena jika ia menyalurkan tenaga dalamnya maka akan membuat konflik energi dalam tubuh Ling ke depannya. Namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk menyelamatkan nyawa Ling terlebih dahulu. Dan setelah Ling tersadar, ia pun meminta agar dibawa kembali untuk menghadap sang guru. Sesampainya di Sekte Wasan, Dongfang pun diundang untuk menginap di sana sementara waktu. Ling kemudian menolak memberitahukan gurunya tentang jurus pedang yang ia pelajari dan siapa tetua yang mengajarinya, karena ia telah berjanji kepada tetua tersebut untuk merahasiakannya. Sementara Ling tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang Dongfang karena ia sendiri tidak pernah menanyakan identitas dan asal wanita itu. Sedangkan Zhongze melihat ilmu meringankan tubuh Dongfang di saat memetik jamur dengan putrinya sangat mirip dengan aliran sesat mulai khawatir. Dan dari dugaan tersebut mereka pun menjebak Dongfang. Zhongze yang menyamar menggunakan baju Ling tiba-tiba keluar dari kamar dan kabur di hadapan Dongfang yang mengejarnya hingga ke jembatan. Di tengah itu ketua Yue memutuskan rantai jembatan dan minyak dituangkan untuk membakar Dongfang yang berhasil lolos. Namun dia bersumpah akan kembali membalas dendam. Akan takut dengan ancaman itu, ketua Yue pun memutuskan untuk meninggalkan Sekte Wasan dan pergi ke Songshan untuk mencari bantuan. Semua muridnya pun diajak berpergian dan meninggalkan Ling yang sakit-sakitan yang akan dijaga oleh Lu Dayo. Setelah beberapa waktu, Yu Lingsan menyelinap kembali ke Wasan dengan memberikan kitab lembah yang dicuri dari ayahnya untuk Ling pelajari agar segera menyembuhkan lukanya. Namun Ling menolak mempelajari ilmu yang dicuri dari gurunya itu dan menotok Lu Dayo yang memaksanya. Buku itu pun ditempatkan di bawah bantal ranjangnya dan dia pun keluar mencari udara segar. Dan di saat itu ia pun melihat sebuah gentong raksasa berisi orang di dalam menggelinding ke arahnya. Orang itu ternyata Tian yang barusan diperdaya oleh orang lain. Kedua orang yang sekarat ini, yang satu sakit-sakitan dan yang satunya lagi terkena racun, berjalan bergandengan hingga bertemu dengan Ding Mian yang menyerang mereka berdua. Sementara itu ketua Yue pun akhirnya tahu kalau putrinya telah mencuri kitab lembahnya, memutuskan untuk kembali ke Wasan bersama Yu Lingsan mengambil kitab tersebut. Namun di tengah jalan mereka melihat Dongfang yang menyelamatkan Ling dan Tian dari Ding Mian. Ling tidak tahu apapun soal sang guru yang menjebak Dongfang yang tengah salah paham kepadanya. Dan setelah melihat ketua Yue telah tiba di sana, Dongfang yang ingin membalaskan dendam merasakan tubuhnya yang lemas akibat energinya yang belum sepenuhnya pulih setelah menyalurkan kepada Ling sebelumnya. Ketua Yue pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Dongfang yang dicegah oleh Ling. Sementara Tiang membawa Dongfang yang lemas pergi dari sana. Mereka lalu kembali ke Wasan dengan menemukan Lu Dayo yang masih terduduk diam ditotok oleh Ling semalam. Namun di saat totokan dibuka, Lu Dayo tetap tidak bergerak dan setelah diperiksa ternyata ia telah tak bernyawa. Hingga kitab lembah pun telah hilang dari sana. Ling hanya bisa berlutut dengan menjelaskan situasi tersebut kepada sang guru yang sulit mempercayainya. Yang akhirnya Ling pun dibawa ikut turun bersama sang guru dan para saudaranya melakukan perjalanan. Setelah beberapa waktu suatu malam di saat hujan turun lebat, mereka dihampiri sejumlah pesilat bertopeng yang menuntut ketua Yue untuk menyerahkan kitab bisi Qianfa. Dalam sekejap pertarungan pun berlangsung di antara mereka. Ling yang masih sakit-sakitan pingsan seketika itu dan di saat ia tersadar menemukan beberapa mayat adiknya telah berkelimpangan. Sementara tidak jauh dari sana, para murid Wasan sudah tertotok. Hingga akhirnya ketua Yue pun juga tertotok dan ditawan oleh orang yang bercadar hitam ini.
Saat itu juga Liu Pai bersama Feng Buping datang dengan berpura-pura tidak kenal dengan para kawanan berjubah hitam yang sebenarnya adalah pesilat bayaran dari Sekte Songshan. Saat itu juga Ling tiba dan duel yang ia lakukan dengan Feng Buping untuk menyelamatkan gurunya berlangsung sengit. Semua orang yang menyaksikan duel itu bisa melihat bagaimana anehnya gerakan Ling yang sangat cepat. Dan setelah duel yang cukup panjang itu, Feng Buping dikalahkan dengan menyatakan kemampuan berpedang Ling sangat luar biasa. Walau ia tahu kalau Ling tidak menggunakan ilmu pedang wasannya, karena menurutnya teknik berpedang ketua Yue pun bahkan belum mencapai taraf yang Ling pergerakan barusan. Feng Buping lalu mengucapkan terima kasih kepada Liu Pai atas bantuan Sekte Songshan kepada dirinya untuk merebut kembali Sekte Wasan. Namun kekalahannya dari Ling membuatnya tidak memiliki muka untuk merebut posisi tersebut, dan ia pun pergi begitu saja. Dan Liu Pai yang tahu ia bukanlah lawan Ling, ia pun pamit dari sana. Dan setelah itu sejumlah pesilat berjubah hitam ini akhirnya mengeroyok Ling, dan Ling berhasil mengalahkan yang membuat buta semua lawannya. Sementara luka dalam tubuh Ling kembali kumat, dan para lawan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana. Dengan kondisi sekarat, Ling memaksakan dirinya membuka totokan sang guru dan langsung terhempas pingsan jatuh ke tanah. Sementara di tempat lain, Ketua Zuo diberikan laporan oleh para penyerang bercadar hitam bahwa Ling telah membutakan mereka semua, yang membuat Ketua Zuo mulai curiga jika Ling telah mempelajari ilmu visi Qianpa yang ia cari selama ini. Setelah Ling tersadar, mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba ke kediaman kakek Lin Fingxi di kota Loyang. Saat itu Ling mulai merasa diacuhkan oleh gurunya sejak menyelamatkan mereka dengan permainan pedang Du Qiubai. Sang guru masih curiga kepada Ling yang telah berlatih ilmu visi Qianpa yang diagung-agungkan oleh para pendekar pedang pada masa ini. Rasa curiga itu juga menular ke paman dan kakek Lin Fingxi yang mencurigai Ling telah mencuri kitab visi Qianpa, karena saat itu Ling merupakan orang yang bertemu dengan mendiang ayah Lin Fingxi terakhir kalinya. Lalu Wang Bofen, paman Lin Fingxi, juga datang menyerang Ling dan berhasil merebut sebuah kitab dari tubuh Ling yang langsung disidang di hadapan keluarga Wang dan gurunya. Wang Yunba, kakek Lin Fingxi, menyatakan buku itu adalah bukti Ling telah mencuri kitab visi Qianpa, tapi Ling bersikeras mengatakan itu adalah buku musik. Sementara yang lainnya tidak percaya dengan pengakuan Ling, justru Zhongze membela muridnya meminta seorang ahli musik untuk mengenali buku tersebut. Yixi yang merupakan seorang akuntan keluarga Wang yang mengerti musik pun mencoba mempelajari buku tersebut. Namun pengetahuannya terbatas dan menyarankan untuk mencari seorang pengrajin keranjang bernama Lu Zueng. Dan Lu Zueng pun meyakinkan itu adalah buku musik dan bukan buku kungfu yang disamarkan. Namun kemampuan Lu Zueng terbatas untuk memainkan musik itu sampai selesai, sehingga ia pun membawa buku itu untuk dimainkan oleh bibinya dari dalam rumah. Dari petikan kecapi hingga permainan seruling musik itu diselesaikan, sekaligus menyangkal tuduhan kakek Wang Yuanba yang meminta maaf kepada Ling. Semua orang pun bubar kecuali Ling yang ingin berterima kasih kepada Lu Zueng dan bibinya. Ling pun memberikan buku musik tersebut kepada bibi Lu Zueng yang sebenarnya adalah Ren Ying. Namun Ling berpikir wanita di dalam kelambu itu adalah seorang nenek karena Lu Zueng memanggilnya sebagai bibi. Ling pun menceritakan buku itu ditulis oleh Chiang dan tetua Liu, dan tiba-tiba sakit dalam tubuh Ling pun kumat kembali. Lu Zueng kemudian menyalurkan energinya dan Ren Ying memainkan sebuah lagu untuk menenangkan keadaan Ling. Sejak saat itu Ling setiap harinya berkunjung ke rumah bambu itu, belajar bermain kecapi dari Ren Ying. Hingga suatu hari gurunya meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan ke kota lain. Dan Ren Ying sambil meneteskan air mata hanya bisa meminta Ling untuk menjaga dirinya baik-baik saat mereka berpisah. Dan di saat hendak pergi dengan kereta kuda, Lu Zueng datang membawakan sebuah hadiah kecapi dari bibinya untuk Ling. Sedangkan Wang Bofeng yang kesal melihat pengrajin keranjang yang sombong itu mencoba menyerangnya dari belakang. Namun dihadang dengan jari Lu Zueng yang kemudian menginjak kakinya hingga masuk ke dalam tanah. Film pun diawali dengan Ketua Yue yang sedang melihat dagangan bersama istrinya. Secara tiba-tiba diserang oleh seorang wanita misterius yang ingin mencuri pedangnya. Ketua Yue yang terkena racun dari serangan tersebut langsung menaklukkan gadis itu yang kemudian memberikan penawar. Gadis tersebut lalu diajak duduk bersama dengan menceritakan dirinya yang ingin dioperasi plastik oleh seorang tabib ternama yang dikenal dengan tabib pembunuh. Dan Zhongze juga tahu tentang reputasi tabib pembunuh tersebut yang meminta pasiennya membunuh satu nyawa untuk menyelamatkan satu nyawa.
Namun wanita misterius itu menimpali bahwa dirinya yang terlalu hancur mukanya tidak cukup jika hanya membunuh orang agar bisa dioperasi oleh sang tabib. Untuk itu ia diminta oleh sang tabib mencuri 6 jenis pedang klasik, serta ia sudah mendapatkan 5 pedang lainnya dan hanya membutuhkan 1 pedang lagi dari ketua Yue. Hingga dengan kesempatan tak terduga, wanita itu pun mengambil pedang tersebut menuju sang tabib. Kemudian ketua Yue dan istrinya yang menyelinap ke pondok sang tabib melihat sendiri betapa ahlinya tabib tersebut. Namun sikap sombong dari sang tabib membuat ketua Yue marah dan merasa dihina. Sang tabib lalu mengunjungi para wasan untuk mencari Ling yang tidak dikenal pada tabib tersebut. Tapi sang tabib mengetahui tentang sakit Ling, dan setelah ia periksa mengetahui ada kumpulan beberapa energi dalam tubuh Ling yang tidak mampu ia obati. Namun sang tabib memberikan sebotol obat yang katanya bisa memperpanjang nyawa Ling. Namun Ling menolak obat dari sang tabib yang tidak ia kenal itu. Dan sang tabib memberikan obat tersebut kepada Feng Huang alias wanita misterius yang sudah rapi giginya setelah dioperasi. Kemudian Feng Huang pun mengembalikan pedang yang ia curi. Namun ketua Yue tidak bersedia menerima pedang tersebut. Dan Feng Huang pun akan mengikuti para wasan untuk merawat Ling seperti janjinya pada sang tabib. Setelah itu, di tengah jalan Ling diberikan hadiah arak dalam jumlah besar oleh seseorang bernama Shimada yang tidak ia kenal. Lalu dalam kedai ia meminum arak itu bersama Feng Huang dan seorang tetua bernama Zukian yang memuji arak wangi itu dan diajak minum bersama mereka. Zukian pun mengajarkan cara meminum arak harus melalui wadah tertentu agar rasanya semakin membaik. Ia pun mengeluarkan 18 koleksinya untuk Ling menggunakan meminum arak. Setelah itu seseorang bernama Lau datang ke kedai itu mencari Zukian yang telah kabur dan dia menuduh Ling telah meminum obatnya. Hingga malamnya Ling pun diculik oleh Lau yang menggunakan karung. Saat itu di dalam pondok, Ling akan diambil darahnya oleh Lau yang menceritakan jika ia dan Zukian adalah 2 sahabat. Tapi Zukian malah mencuri obatnya yang dibuat untuk mengobati anaknya dan diberikan kepada Ling minum melalui gelas arak di kedai sebelumnya. Untuk itu Lau ingin mengambil darah Ling yang sudah mengandung obat dan nantinya akan diberikan kepada anaknya yang terus memohon kepada sang ayah untuk tidak melakukan hal tersebut. Seketika itu Zukian datang dengan berbisik kepada Lau hingga terkejut dan segera melepaskan totokan Ling dengan meminta maaf atas pengakuannya. Namun Ling merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa semua orang yang tidak ia kenal begitu baik kepadanya sejak tiba di kota ini? Ia pun meminta penjelasan dari kedua tetua ini, tapi ditolak oleh mereka. Hingga Ling menotok mereka dan ia pun segera masuk ke dalam kamar anaknya dengan mengeluarkan sebilah pisau. Di saat Chu Wuse masuk ke pondok tersebut dan melepaskan totokan kedua tetua itu, mereka pun masuk ke dalam kamar dengan menemukan Ling yang telah pingsan setelah memberikan darahnya untuk anak Lau. Hingga mereka pun sangat berterima kasih atas tindakan pendekar wasan itu. Beberapa saat setelah itu, Ling pun diundang dan tiba ke Bukit 5 Penguasa, di mana ramai pesilat dari berbagai sekte sesat kecil dengan menjamunya minum arak. Dan dalam jamuan itu Ling pun mabuk hingga tak sadarkan diri. Saat itulah Renning tiba dengan disambut oleh para pesilat tersebut. Para pesilat dari sekte kecil ini ternyata adalah pengikut sekte Matahari Bulan. Dan Renning sangat dihormati oleh mereka dikarenakan merupakan keturunan dari Ren Woxing yang merupakan mantan ketua sekte Matahari Bulan. Kemudian Renning memainkan kecapinya hingga Ling terbangun dengan menyatakan betapa senangnya ia bertemu dengan neneknya lagi hingga keduanya sepakat untuk berpetualang bersama. Bagi Ling, wanita di hadapannya adalah seorang nenek yang sangat ia kagumi kemampuan bermain musiknya. Sementara bagi Renning, lelaki di belakangnya yang pemberani telah membuatnya jatuh cinta. Setelah beberapa waktu, sakit Ling kambuh kembali dan Renning yang panik dihampiri oleh Dongfang yang meminta Renning untuk pulang dengan menyerahkan Ling kepadanya. Renning pun tak bisa berbuat apa selain menuruti perintah sang ketua hingga menyerahkan topi kerambu yang dipakainya dan diserahkan kepada sang ketua. Ling yang tersadar berjalan bersama dengan Dongfang yang menyamar sebagai Renning. Kemudian pendekar wasan ini lalu bertemu dengan biksu Shaolin yang memeriksa lukanya dengan memberikan obat kepadanya. Lalu obat itu ia minum dan satunya lagi ia berikan kepada sang nenek yang menolak, sehingga Ling terjun ke jurang mengancam akan bunuh diri. Namun kecelakaan terjadi di saat Dongfang ingin membantunya naik. Mereka pun terpeleset dan jatuh ke dasar jurang sehingga topinya terlepas, yang membuat Ling mengira nenek yang pintar bermain musik dan ia kenal selama ini adalah Dongfang.
Kedua orang ini lalu mencari tempat peristirahatan, dan ketika Ling terbangun ia mendapatkan kabar dari pelayan kalau rekannya sedang mencari serigala. Ling pun segera menuju ke sana dan bergegas menolong Dongfang yang terluka diserang oleh kawanan serigala. Belakangan diketahui Dongfang sengaja mencari empedu serigala untuk mengobati luka Ling dengan alasan ia ingin menyelamatkan pendekar Huasan tersebut karena adiknya Yilin suka kepadanya. Namun Ling terus menjelaskan jika ia tidak memiliki perasaan apapun kepada Yilin dan hanya menganggapnya Yilin sebagai adiknya. Di momen itulah Ling menyatakan perasaan sukanya kepada Dongfang yang selalu peduli kepadanya di setiap kesempatan. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa Ling dalam posisi ini tidak tahu kalau Dongfang bukanlah nenek yang mengajarkan bermain musik. Ia mengira nenek yang mengajarkan kecapi adalah Dongfang, sehingga bisa dibilang Rending berkontribusi dalam menumbuhkan rasa cinta Ling kepada Dongfang. Dan setelah menyatakan perasaannya, Ling yang ingin pergi dipeluk dari belakang oleh Dongfang yang akhirnya pun mengakui perasaannya. Singkatnya tidak jauh dari sana, Ketua Yue pun sedang mencari muridnya. Dan setelah mendapatkan petunjuk, sang guru menemukan Ling yang bersama dengan gadis yang dia anggap dari sekte sesaat itu. Ketua Yue pun langsung ingin membunuh Dongfang yang belum pulih dari lukanya dan tidak berdaya melawan. Namun Ling menghentikan tikaman pedang dari sang guru dengan kedua tangannya. Dan Zhongze yang selalu sayang kepada Ling memohon suaminya untuk melepaskan murid pertama mereka. Dan Ketua Yue pun memutuskan untuk mengeluarkan Ling dari sekte Huasan dengan mematahkan pedangnya. Sebagai tanda ikatan mereka telah putus. Dan Ling yang sakitnya kembali kambuh membuat Dongfang teringat dengan biksu Shaolin yang mereka temui sebelumnya, yang menyatakan gurunya bisa mengobati luka Ling. Dongfang kemudian membawa Ling ke Shaolin menghadap sang ketua bernama Fang Zheng. Dan Fang Zheng mengira jika Dongfang adalah Rending, anak dari Ren Woxing sesuai dengan kabar yang didengar. Sehingga ketua Shaolin ini meminta Dongfang belajar agama dengan harapan bisa mengembalikan gadis ini ke jalan yang benar, sekaligus sebagai syarat baginya untuk menyembuhkan Ling yang sedang sekarat tersebut. Setelah Ling tersadar, Ketua Fang Zheng memberitahu dia akan mengajari Ling ilmu pengubah otot dan ia meminta Ling untuk menjadi muridnya agar bisa diwarisi ilmu tersebut. Namun Ling menolak tawaran itu dengan menanyakan keberadaan Dongfang dan Fang Zheng berbohong kalau Dongfang tidak ada di sini sehingga Ling pun pergi dari sana. Di perjalanan, Ling menemukan seorang gadis yang sedang diserang oleh beberapa sekte aliansi. Dan tanpa ragu Ling pun membela gadis yang ia kira baru temui pertama kali. Dalam pertarungan itu, Ling pun berhasil membunuh beberapa lawan dan mereka pun kabur dari sana. Setelah bercakap-cakap sebentar, Rending akhirnya sadar kalau Ling tidak tahu kalau ia adalah nenek pemain kecapi dan justru menganggap nenek pemain kecapi itu adalah Dongfang. Di saat malam, Ling yang kesakitan meminta Rending bercerita untuk menghiburnya dan Rending menceritakan sebuah kisah yang mirip dengan hubungan mereka, yang dimana dalam cerita tersebut tokoh utama bukan hanya tidak bisa mengenali orang yang menyelamatkannya dan menganggap orang lain sebagai penyelamatnya. Malam semakin larut, Rending pun meminta Ling untuk beristirahat karena besok dia akan membawanya menemui 4 bersaudara. Keesokan harinya, Rending menyamar dirinya sebagai murid Songsan dan Ling menyamar sebagai murid Huasan yang tiba ke suatu tempat dan disambut oleh seorang pelayan dengan membawa mereka menemui King Seng, salah satu dari keempat saudara yang hobinya minum arak. Dan dalam sekejap King Seng akrab dengan Ling yang memang memiliki hobi yang sama. Lalu mereka menemui Heibei yang hobi main catur. Dan setelah Rending mengalahkan dalam bermain catur, ia memperlihatkan 4 hadiah yang menarik sesuai hobi keempat bersaudara tersebut, sehingga menarik perhatian Tu Biweng yang tertarik dengan kaligrafi. Kemudian Rending menawari para saudara ini untuk melakukan pertarungan dengan Ling. Jika ada salah satu dari mereka bisa mengalahkan Ling, maka keempat hadiah tersebut akan diberikan kepada mereka. Mereka pun setuju karena tidak ada ruginya menerima tawaran tersebut. Dan Ling pada akhirnya mengalahkan ketiga bersaudara itu dengan duel 1 melawan 1. Tiga saudara yang kalah ini kemudian membujuk kakak pertama mereka bernama Huang Zhong untuk berduel melawan Ling, sehingga Ling pun harus kembali bertarung dan memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu selesai, Heibei yang merasa tidak bisa memenangkan hadiah kemudian mengajak Ling untuk berduel lagi dengan seseorang. Namun dia harus mendapatkan persetujuan dari kakak pertamanya terlebih dahulu. Setelah berdiskusi dengan hati-hati di antara para saudara, mereka setuju untuk membiarkan Ling berduel dengan seseorang di penjara bawah tanah. Dan Rending dilarang ikut turun ke bawah melihat duel tersebut. Rending lalu menarik Ling ke samping dengan memberikan sebuah benda yang ia minta berikan kepada tahanan dalam penjara.
dan ia berjanji akan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Ling setelah semuanya selesai. Mereka semua pun turun ke bawah mengenakan topeng, serta Wang Song mengingatkan Ling untuk tidak membocorkan kejadian ini kepada siapapun, karena tahanan di dalam sangatlah berbahaya dan bisa membuat kekacauan di dunia persilatan. Dari balik pintu, Wang Song menyambut seseorang yang ternyata adalah Ren Woxing, ayahnya Ren Ying yang ditawan berdasarkan arahan Dongfang selama ini. Dan tentu saja Ling tidak tahu kalau tetua di dalam itu adalah mantan ketua sekte Matahari Bulan yang dikudetakan. Setelah keempat saudara ini memanas-manasi Ren Woxing untuk mencoba berduel dengan Ling ahli pedang nomor 1, membuat Ren Woxing setuju untuk berduel dengannya. Dan Ling pun dibiarkan masuk ke dalam sel. Ia secara diam-diam memberikan barang yang telah dititipkan kepada Ren Ying kepada Ren Woxing. Lalu mereka pun mulai bertarung dengan posisi Ren Woxing yang terantai. Sekalipun ia berhasil mengeluarkan pancaran energi yang begitu besar, sehingga keempat saudara dari balik sel pun pingsan semua. Dan singkatnya, di saat keempat saudara ini tersadar, mereka pun sangatlah panik. Tapi beruntungnya mereka melihat duel telah selesai dan melihat Ren Woxing masih terantai di sana. Segera mereka mengunci pintu sel itu dan malah menemukan 4 hadiah yang telah ditinggalkan dengan pesan dari Ling yang mengakui kekalahannya. Keempat saudara ini sedang bukan main karena telah mendapatkan hadiah yang mereka sukai dan meninggalkan penjara bawah tanah itu. Sementara itu, Ren Ying yang kabur bersama ayahnya memaksa kembali ke penjara untuk menyelamatkan Ling. Namun Ren Woxing meyakinkan mereka harus kabur terlebih dahulu dan kembali menyelamatkan Ling di kemudian hari. Sedangkan Ling yang baru tersadar mendapati dirinya tengah dikurung dan terantai di dalam sel. Ia berteriak kencang tapi tak ada yang mendengarnya. Dalam keresahan digigit serangga di sekujur tubuhnya, ia membongkar keranjang itu hingga menemukan sebuah ukiran jurus yang aneh. Tidak lama kemudian, Hai Bai diam-diam menyelinap ke dalam penjara itu dengan menanyakan kepada Ren Woxing tentang kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Dan Ling tahu kalau Hai Bai pasti mengira dirinya adalah Ren Woxing yang masih di dalam penjara. Dan dia pun berpura menirukan suara dan gaya Ren Woxing untuk menanyakan apa kesepakatan yang dimaksud. Hai Bai menceritakan bahwa ia akan melepaskannya jika diajarkan kungfu sakti Ren Woxing. Dan Ling pun mengusirnya pergi dan memintanya untuk kembali lagi nantinya. Sementara dirinya mencoba mempelajari ilmu di bawah ranjang itu, yaitu jurus Sising Tapa atau jurus penyedot tenaga dalam, yang ia sendiri tidak tahu itu jurus apa dan seberapa dahsyatnya jurus tersebut. Setelah beberapa waktu, Hai Bai kembali menanyakan kesepakatan mereka. Ling pun mengajarinya ilmu asal-asalan dan berusaha menarik Hai Bai yang berada di luar sel untuk membebaskan dirinya. Namun tiba-tiba energi Hai Bai tersedot yang membuat Ling terkejut. Dengan kesempatan itu, ia pun melarikan diri dengan merasakan peningkatan energi yang luar biasa. Bahkan luka dalam tubuhnya telah hilang semua. Ling lalu bertemu dengan Ren Woxing dan putrinya yang kembali ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. Bersama-sama mereka pun datang ke sana dan Ren Woxing melakukan pembalasan atas dirinya yang dikurung selama itu dengan membunuh Hai Bai. Melihat saudaranya tewas, Wang Song pun segera untuk melakukan bunuh diri dan diikuti oleh kedua saudaranya. Setelah itu Ren Woxing bermaksud menjodohkan putrinya dan meminta Ling untuk bergabung dengan sekte Matahari Bulan. Tetapi Ling menolak tawaran tersebut. Meski Ren Woxing mengancam ia tidak akan mengajarinya cara membuang efek samping ilmu Sising Tapa yang akan membuat tubuh Ling semakin terluka ke depannya. Dan sebelum Ling pergi, Ren Ying memberitahu bahwa dirinya adalah nenek pemetik kecapi. Tapi Ren Woxing sudah terlampau marah atas penolakan itu dan membawa putrinya pergi sebelum Ling memberikan balasan atas pernyataan tersebut. Di dalam perjalanan, Ling lalu bertemu dengan seorang jenderal yang arogan. Ia pun memukuli dan mencuri jirah perang dari jenderal tersebut dan menyamarkan dirinya sebagai seorang jenderal bermarga Wu. Kemudian ia pun bertemu dengan menyelamatkan Ding Jing, salah satu tetua sekte Heng San Utara beserta para muridnya dari serangan para penyerang berjubah hitam. Setelah itu satu persatu murid Ding Jing kembali menghilang karena diculik, sehingga Ling kembali menyelamatkan Yilin dan para murid lainnya. Sementara Ding Jing dibujuk oleh Liu Pai dari sekte Songshan untuk menyetujui usulan melebur 5 sekte menjadi satu. Penolakan Ding Jing membuat diserang oleh para pesilat berjubah hitam utusan Songshan, hingga lengan Ding Jing pun putus. Dan ketika Ling tiba bersama para biarawati lain, Ding Jing yang sudah sekarat menitipkan pesan terakhir untuk membawa semua muridnya kembali ke sekte Heng San Utara. Ling pun menepati janji itu dan membawa para biarawati kembali ke sana.
Setelah itu Ling pun menyusup untuk mencari gurunya agar bisa diterima kembali ke sekte Wasan. Ia menyelinap di tengah malam saat Lin Fingzi sedang menggeledah rumah lamanya untuk menemukan keberadaan kitab Bisi Qianfa melalui kata teka-teki yang disampaikan ayahnya lewat mulut Ling dulunya, yang pada akhirnya Lin Fingzi berhasil membuka teka-teki kitab itu yang disembunyikan di atas langit-langit atap rumah. Saat itu juga dua pesilat Songsan menerobos masuk mencuri kitab Bisi Qianfa yang membuat kedua orang ini dilumpuhkan, hingga Ling mengejar dan berhasil merebut kantong itu kembali meski dirinya terkena senjata rahasia. Mereka yang pingsan ini kemudian ditemukan oleh ketua Yue yang diam-diam menyembunyikan kitab Bisi Qianfa di saat istrinya sedang berusaha menyadarkan putrinya. Keesokan harinya di saat Ling tersadar, para sekte Songsan datang dengan menuduhnya telah membunuh salah satu anggota mereka. Dan Ling menjelaskan yang sebaliknya, bahwa para Songsan berusaha mencuri kitab Bisi Qianfa. Para biarawati Heng San juga tiba ke sana waktu itu, dan Ling yang melawan Liu Fai dengan ilmu sising tapanya, sehingga membuat banyak orang berpikir bahwa Ling telah menjadi bagian dari sekte sesat. Liu Fai yang kalah kabur dari sana, dan Ling diajak para biarawati untuk menyelamatkan guru mereka satu lagi. Dan Lao Deno yang ingin mencegah mereka pergi bertarung dengan biarawati, hingga kitab lembah terjatuh dari tubuhnya dan dia segera melarikan diri. Dengan demikian sudah terungkap jati diri Lao Deno adalah mata-mata yang dikirim oleh ketua Songsan, dan Lao Deno adalah orang yang mencuri kitab lembah dan membunuh Lu Dayo sebelumnya. Sejak saat itu Lin Fingzi mulai curiga kepada gurunya sendiri yang telah mencuri kitab Bisi Qianfa darinya, karena malam itu Ling sendiri pingsan bersama mereka. Singkatnya, malamnya Lin Fingzi ditusuk dan hampir tewas di tangan gurunya sendiri yang menyamar sebagai pembunuh. Beruntungnya pada saat itu ada dua penyelinap lainnya, sehingga ketua Yue mengejar dan bertarung serta mengusir mereka pergi. Dan dua penyelinap tersebut ternyata adalah Lao Deno dan ketua Zuo yang membunuh seorang penjaga malam dan merusak wajahnya. Di saat Lin Fingzi tersadar, ketua Yue pun datang ke sana dengan memeriksa nadinya, dan Lin Fingzi tahu kalau gurunya yang telah menyerang sebelumnya karena ia mengenali sepatu gurunya. Ia pun segera berbohong kalau Ling lah yang menyerangnya agar ia tidak dibunuh oleh sang guru. Di dalam perjalanan, Yu Lingsan menemukan mayat penjaga malam yang telah dirusak wajahnya dan pedang Lao Deno di sampingnya, sehingga membuatnya berpikir penjaga itu adalah mayat Lao Deno dan semakin yakin jika Ling lah yang ingin membunuh Lin Fingzi. Tiba di sana Yu Lingsan mengatakan betapa tega mantan kakak pertamanya itu yang membuat Ling menepis tudingan tersebut, hingga dia pun merasa kecewa kepada adik seperguruannya itu yang pernah ia cintai dengan menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Setelah itu Lin Fingzi mulai tidak tenang karena sudah tahu sang guru yang mencuri kitab keluarganya dan diam-diam ingin membunuhnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain berpura-pura bodoh dan harus selalu di samping Yu Lingsan agar gurunya tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Sementara itu Ling berhasil menemukan dan menyelamatkan tetua Dingyi yang diserang oleh para pesilat berjubah hitam, dan Ling pun membuka cadar penyerang tersebut yang ternyata adalah Liu Fai. Tetua Dingyi marah besar dengan kelakuan sekte Songsan yang ingin memaksa 5 sekte melebur menjadi satu sekte besar. Tetua Dingyi memberitahukan Liu Fai agar menyampaikan kepada ketuanya sendiri bahwa mulai hari ini sekte Heng San Utara keluar dari aliansi 5 sekte. Setelah itu ketua Dingyi mulai berbicara dengan salah satu murid seniornya bahwa kebesaran sifat pendekar Ling tidak seperti yang digosipkan orang-orang, dan bahkan tuduhan ketua Yue yang menuduh Ling sesat sangatlah tidak beralasan dengan apa yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Sementara Ling sendiri sedang bingung Secret Lady itu adalah Dongfang ataukah Ren Ying, sehingga ia bertemu dengan para kepala sekte lain pengabdi matahari bulan. Mereka kemudian membuka rapat besar untuk menolong Secret Lady dengan menyerang ke Shaolin. Dan berita Secret Lady ditawan Shaolin juga telah diketahui oleh Ren Ying yang mengajak ayahnya ke Shaolin untuk balas dendam karena ia tahu Secret Lady yang dimaksud adalah Dongfang. Tiba di sana Ren Wojing dihadang oleh para biksu dengan formasi petarung yang sangat solid dan membuatnya mundur. Ketua Dingyi telah tiba di sana bertemu dengan ketua Shaolin yang membawanya menemui Dongfang. Ketua Shaolin memberitahukan kalau sebenarnya Ling tidak berhasil ia ajarkan karena menolak menjadi muridnya. Untuk itu ia akan membiarkan Dongfang pergi dan tidak akan mengurungnya lagi. Setelah itu para aliansi yang dipimpin oleh ketua Zuo telah tiba menghadap ketua Shaolin. Mereka mengatakan telah mendapatkan informasi kalau para sekte sesat kecil yang dipimpin oleh Ling akan menyerang Shaolin untuk membebaskan Secret Lady.
Ketua Shaolin memberitahu kalau Secret Lady ia bebaskan dan mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam, hingga bertemu dengan Tetua Dingyi yang memaki Ketua Zhao yang telah mengirim orang untuk membunuhnya. Tetapi Ketua Shaolin menghentikan kegaduhan di antara kedua ketua itu dan meminta mereka untuk menyelesaikan perselisihan pribadi mereka tidak di dalam kuilnya. Dan untuk menanggapi para sekte sesat kecil yang akan segera menyerang ke Shaolin, Ketua Shaolin tidak ingin meladeninya dan memerintahkan semua muridnya untuk mengevakuasi dari Shaolin sementara waktu. Di malam harinya, di kuil Shaolin, Tetua Dingyi diajak Ketua Yue untuk berbicara berdua tentang Ketua Zuo yang jahat. Tapi Tetua Dingyi tidak menyangka obrolan itu hanyalah pancingan, dan ia pun diserang secara tiba-tiba oleh Ketua Yue yang ingin membunuhnya. Keesokan harinya, Ling pun tiba di kuil Shaolin bersama para teman-temannya. Mereka tidak menemukan satupun biksu di dalam kuil dan malah menemukan Ketua Dingyi yang tengah sekarat dan meminta Ling untuk mengambil alih dengan mengurus sektenya karena ia percaya kepadanya. Hingga Tetua Dingyi pun mengembuskan napas terakhirnya. Tidak menemukan apapun di dalam kuil Shaolin yang membuat mereka semua kemudian turun gunung. Namun ternyata para Songsan membuat jebakan menyerang dan membunuh sebagian dari mereka, sehingga mereka terpaksa mundur kembali ke kuil Shaolin. Dan singkatnya mereka pun menemukan sebuah jalan rahasia bawah tanah terbuka. Mereka akhirnya pun menyusuri jalan rahasia tersebut hingga bertemu dengan para petarung Lauhan Shaolin. Kekuatan formasi Lauhan sangatlah tinggi, namun pada akhirnya Ling berhasil memenangkan dan menemukan jalan keluar. Kemudian Ling membawa semua saudaranya keluar dan berpisah dengan mereka. Setelah itu ia diam-diam menyelinap kembali ke Shaolin untuk menemukan Secret Lady. Secara tiba-tiba ia mendengar suara dan bersembunyi ke langit-langit biara yang tinggi. Dengan melihat Ketua Shaolin menegur Ketua Zuo yang jahat menjebak para sekte kecil sebelumnya. Dan tidak lama setelah itu Ren Wuxing dan putrinya kembali ke Shaolin meminta Ketua Shaolin untuk menyerahkan tawanan. Ketua Shaolin itu mengatakan ia telah melepaskan Secret Lady. Hingga Ren Wuxing mengatakan orang itu bukanlah Secret Lady. Ia mengatakan Secret Lady ada di sampingnya, yaitu Ren Ning putrinya. Dan tawanan yang mereka lepas adalah Dongfang yang mengkudeta jabatannya. Semuanya langsung menjadi syok termasuk Ling yang akhirnya menyadari jika ia telah jatuh cinta kepada musuh nomor 1 di Wulin. Perdebatan mereka memanas sehingga Ren Wuxing bertarung dengan Ketua Shaolin yang keduanya cukup seimbang dan terluka. Ketua Zuo yang memanfaatkan momen lawan yang terluka ini dihisap tenaga dalamnya dan malah Ren Wuxing terluka semakin dalam. Dikarenakan ternyata Ketua Zuo telah menyembunyikan energinya setelah duel 25 tahun yang lalu dengan Ren Wuxing. Ketua Zuo telah belajar ilmu untuk menyembunyikan energinya agar tidak dapat diserap kembali oleh jurus Sising Tapa. Ketua Yue yang maju kemudian membuat Ren Wuxing memanggil Ling untuk turun dari persembunyiannya. Duel di antara murid dan guru ini tidak dapat dihindari. Saat itu Ling terus menahan gerakannya untuk mengalah dari sang guru hingga ia sendiri terkena serangan sampai pingsan. Saat ia terbangun, ia telah berada di dalam gua bersama Ren Ying dan Ling menggunakan energinya untuk membantu memulihkan luka Ren Wuxing. Di tempat lain, Dongfang bertarung dengan Yu Changhai dan anak buahnya. Kegaduhan itu menarik perhatian Ketua Yue dan istrinya. Mereka semua dikalahkan dan Ketua Yue berbohong kalau Ling telah tewas. Hingga Dongfang yang diperdaya merasa bersedih mendengarkan kabar tersebut. Yu Changhai memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk Dongfang yang marah dan langsung menyerang balik mereka semua. Saat itu Yu Changhai pun mengorbankan para anak buahnya dan membawa Ketua Yue pergi dari sana. Sementara itu Ling diberikan penjelasan oleh Ren Ying yang mengaku bahwa dia adalah nenek pemetik kecapi dan para pesilat sekte kecil adalah pengabdi yang memanggilnya Secret Lady. Hingga mereka melihat Ketua Yue yang menyerang Yu Changhai. Sekaligus ia pun dia beritahu oleh gurunya bahwa Dongfang telah melukai dan membunuh para murid sekte King Cheng. Hingga Ling pun lari ke tempat tersebut dengan menemukan mayat-mayat telah bergelimpangan. Dan Dongfang yang berbalik badan menemukan Ling yang masih hidup langsung segera memeluknya.
Saat itu Dongfang mengakui dirinya telah membunuh semua orang itu dan telah melukai ketua Yue. Semua itu ia lakukan demi Ling yang justru menjadi kecewa, merasa Ling tidak menghargai ketulusan serta pengorbanannya dan bahkan mengancam akan membunuhnya. Membuat Dongfang menyodorkan pedang itu hingga dalam sekejap pedang tersebut menusuknya. Dan seketika itu Ling pun merasa menyesal meminta maaf. Namun Dongfang memukul Ling mundur dengan menyatakan kelak bila mereka bertemu kembali, ia hanya akan menganggapnya sebagai orang asing. Singkatnya, Ling yang patah hati setelah itu kembali menolak tawaran Ren Wuxing yang telah pulih dari lukanya. Mereka kemudian berpisah mengambil jalan masing-masing. Film pun dilanjutkan dengan ketua Yue yang telah kembali ke Gunung Hua dan mendalami jurus Bisi Qianfa. Tapi ia mengalami kendala tidak mampu untuk menguasainya, sehingga memberitahukan Zhongze bahwa ia akan pergi ke tebing Gunung Hua untuk latihan pedang selama 3 bulan. Dan ketua Yue pun memotong kemaluannya sendiri sebagai syarat melatih ilmu tersebut. Sedangkan Ling yang hidup tak menentu arah, akhirnya dibawa Feng Huang bertemu dengan para biarawati yang memintanya segera kembali ke Sekte Hengsan Utara untuk menjadi ketua, yang mana ia harus memenuhi janjinya kepada mendiang tetua Ding Yi sebelumnya, sehingga Ling pun akhirnya menjadi ketua Sekte Hengsan Utara. Hari demi hari ia jalani dengan ketidakbiasaan. Ia harus memakan sayur, tidak bisa meminum arak meski ia mencuri-curi minum, memimpin para biarawati berdoa, hingga membuatnya ia harus pergi memancing ikan demi diam-diam agar bisa memakan daging. Dan Yilin juga diam-diam tahu kakaknya belum bisa beradaptasi, sehingga memberinya sebotol arak setiap harinya. Sementara di Wasan, Lin Fingzi semakin khawatir jika ia akan segera dibunuh oleh gurunya, yang pada akhirnya ia pun harus melamar Yulingsan untuk menikah dengannya. Singkatnya 3 bulan pun terlewati, yang akhirnya ketua Yue pun turun gunung, dan istrinya bisa merasakan perubahan suara pada suaminya yang menjadi lebih peminim. Dan Lin Fingzi yang datang memberitahukan gurunya kalau ia ingin meminang Yulingsan, dan ketua Yue pun menyetujuinya. Sementara di Hengsan Utara, Ling telah diberikan laporan bahwa mereka telah menyebarkan undangan untuk acara pengangkatan ketua Hengsan yang baru. Dan kala itu, saat Ling dan Yilin sedang berdua, tiba-tiba mereka dikunjungi oleh Tian yang sudah berbeda penampilannya seperti seorang biksu. Tian menceritakan kalau dia dipaksa oleh Dongfang untuk menjaga Yilin seumur hidupnya, dan Dongfang lah yang memotong rambutnya seperti itu. Di tempat lain, Ren Ying kembali ke Sekte Matahari Bulan sendirian untuk mengecek keadaan agar ayahnya bisa memuluskan rencana mereka merebut kembali posisi ketua. Namun ia bertemu dengan Dongfang yang telah tahu bahwa Ren Ying adalah orang yang membebaskan Ren Wuxing. Namun Dongfang tidak berniat membunuhnya, meminta mereka untuk segera angkat kaki dan jangan pernah mencoba untuk mengusiknya. Dongfang juga tahu kalau ternyata Ren Ying juga menyukai Ling. Ia mengancam akan membunuh Ling, sehingga Ren Ying memohon agar Ling tidak dilibatkan dengan perselisihan mereka, sehingga ia memakan sebuah pil beracun yang diberikan Dongfang agar dijanjikan Ling tidak disakiti. Sementara itu, hari pengangkatan Ling pun telah tiba. Semua teman-temannya dari sekte kecil datang ke acara itu, dan di saat prosesi acara akan dilangsungkan, Liu Pai dari sekte Songsan tiba dengan Panji sang ketua aliansi yang suka ikut campur dengan urusan sekte lain. Ren Ying juga tiba pada waktu itu dengan memberikan selamat kepada Ling, dan para tamu pun bersatu mengusir dan mempermalukan Liu Pai yang memang tidak tahu malu. Setelah itu, Ling pun berbicara kepada ketua Shaolin yang memberitahukan sejarah jurus Bisi Qianfa. Semua ini berawal dari kitab jurus bunga mentari yang ditulis oleh seorang hakim kerajaan. Kitab itu kemudian menjadi milik Shaolin, dan 2 senior Hausan yang kala itu mencuri baca kitab tersebut. Masing-masing mereka menghafal separuh kitab itu, dan setelahnya mereka pun mencoba mencocokkan 2 bagian hafalan tersebut, namun tidak sesuai. Dan Shaolin yang tahu kalau kitab itu telah dicuri mengutus biksu Tuyen ke Huasan. Mereka bertiga justru mendiskusikan dan membuat versi yang baru. Versi yang baru dari jurus bunga mentari ini kemudian dicuri oleh Sekte Matahari Bulan. Dan biksu Tuyen yang di kemudian harinya mengubah namanya menjadi Lin Liantu, leluhur dari Lin Fingzi. Sehingga Lin Liantu lah yang menciptakan jurus Bisi Qianfa yang diadopsi dari jurus bunga mentari. Sehingga keributan terjadi di Wulin sejak saat itu. Dan Lin Liantu dinasihati oleh mantan guru Shaolinnya, sehingga ia harus menyembunyikan rahasia dari jurus Bisi Qianfa agar tidak menjadi petaka, dan melarang keturunannya seperti Lin Zenan dan Lin Fingzi untuk tidak membaca kitab Bisi Qianfa yang asli yang mengandung rahasia kekuatan jurus tersebut. Dan rahasia dari kekuatan jurus Bisi Qianfa adalah dengan mengebiri kemaluannya seperti ketua Yue lakukan.
Setelah itu Fang Sheng pun meminta Ling agar menghadiri pertemuan 5 aliansi yang diagendakan oleh Ketua Zuo untuk meleburkan 5 sekte menjadi satu. Mereka tidak ingin Ketua Zuo menjadi penguasa dan para Shaolin akan hadir di sana. Ling pun mengantar kedua biksu ini untuk pulang, namun di tengah jalan mereka dicegat oleh para pasukan sekte Matahari Bulan yang dikirim Dongfang untuk menangkap Ling. Beruntungnya Ren Ying datang dengan membawa plakat ketua palsu mengusir mereka dan berhasil membujuk tetua bernama Sang Guan Yun untuk kembali mengabdi ke sisi Ren Woxing. Ling pada akhirnya diceritakan oleh Ren Ying bahwa ia telah diracuni oleh Dongfang dan ia pun akan kembali ke markas bersama sang ayah untuk merebut posisi ketua kembali. Ling pun mengajukan dirinya untuk membantu Ren Ying dalam misi tersebut. Dengan bantuan Sang Guan Yun, Ling berpura-pura sebagai tahanan yang ditangkap dengan menyamar masuk ke tebing sekte Matahari Bulan. Mereka pun disambut oleh Lianting yang wajahnya mirip dengan Ling. Mereka lalu dibawa masuk ke aula ketua dan Ren Woxing menggunakan kesempatan itu menyerang Dongfang yang ditaklukkan dalam sekejap. Tapi ternyata itu adalah ketua palsu dan Lianting pun diancam untuk membawa mereka menemui sang ketua, sehingga Lianting memperdayai menjebak mereka ke sebuah pavilion di tengah danau. Semakin berat beban pavilion yang diterjang pusaran air, maka semakin cepat pavilion itu akan runtuh, sehingga Ren Woxing menggunakan tenaga dalamnya melambungkan dua bawahannya. Dan takut Ren Woxing membunuh mereka, Ling pun terjun ke dalam air untuk mengurangi beban yang tanpa ragu diikuti oleh Ren Ying yang juga ikut terjun. Keduanya terperangkap dalam pusaran air dan Ling seakan-akan tidak percaya melihat Ren Ying begitu berani mengikutinya. Mereka pun berhasil keluar dari pusaran air tersebut dan Ren Ying menyatakan ia tidak bisa hidup jika lelaki di hadapannya telah mati. Lianting lalu melaporkan kepada Dongfang kalau Ling datang ke sini dan tak lama setelah itu dia pun dibunuh oleh sosok misterius yaitu Ren Woxing yang kemudian mayatnya dibawa ke hadapan Dongfang yang membuatnya marah. Setelah itu Dongfang pun berhasil menemukan Ling dengan Ren Ying yang sedang bergandengan tangan, yang membuat Dongfang harus menyerang Ren Ying sehingga pertarungan Ling dengan Dongfang pun terjadi di sana. Saat itu Ling harus terpukul mundur menghadapi jurus Dongfang walaupun mereka cukup seimbang, yang pada akhirnya Ling pun dikalahkan. Namun Ling kembali melanjutkan pertarungan tersebut hingga ke pinggiran tebing. Dan tiba-tiba Ren Woxing pun muncul yang menyerang Dongfang yang jatuh tak terkontrol ke jurang, sementara Ren Woxing terkena jarum. Ling pun ikut terjun ke dalam jurang, menyelamatkan Dongfang yang menanyakan siapakah wanita yang dicintainya. Dan Ling pun menjawab jika Dongfang lah yang akan selalu di hatinya, yang membuat Dongfang merasa puas dengan jawaban tersebut, sehingga ia pun mendorong Ling ke atas tebing dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Setelah itu Ling hanya bisa berduka atas kematian wanita yang ia cintai, dan Ren Woxing yang menemukan kitab bunga mentari pun menunjukkan pada putrinya dan Ling kalau untuk melatih jurus tersebut haruslah memotong kelamin, dan ia pun memang tidak punya nyali untuk mempelajari ilmu tersebut sehingga ia menghancurkan kitab itu berkeping-keping. Dan pada akhirnya Ren Woxing pun kembali menjadi sang ketua sekte Matahari Bulan dengan mengampuni semua bawahannya yang telah mengkhianatinya dulunya. Setelahnya Ling pun mengungkapkan keinginannya untuk selalu bersama dengan Ren Ying karena ia tak sanggup mengecewakan wanita yang telah melakukan banyak hal untuknya dalam setiap kesempatan. Akan tetapi Ling khawatir dengan ayah Ren Ying yang dinilainya haus kekuasaan, dan ucapan itu pun didengar oleh Ren Woxing yang membuatnya harus memancarkan Ling. Ren Ying pun diam-diam menyelinap ke dalam penjara dan membebaskan Ling. Tapi di saat Ling mengajak Ren Ying untuk ikut bersamanya pergi, tawaran itu pun ditolak olehnya. Sedangkan di sekte Huasan, ketua Yue semakin hari menjadi semakin feminim. Meski ia sendiri tidak pernah menyadari perubahan tersebut. Ia telah menguasai permainan pedang Pisi Qianfa dan berencana membakar jubah berisi petunjuk jurus itu, hingga Zhongzhou tiba-tiba datang menangkap basah suaminya. Sang istri merasa sangat kecewa kepada ketua Yue yang dianggapnya telah menjadi seorang pencuri dan malah memfitnah Ling dulunya. Sementara itu Lin Fengzi dari luar mencuri dengar percakapan itu, dan Zhongzhou memohon kepada suaminya untuk berhenti berlatih Pisi Qianfa karena ia sangat sadar suaminya telah berubah mulai dari suara dan perilakunya. Setelah diberitahukan sikapnya menjadi semakin feminim oleh istrinya, ketua Yue akhirnya membuang jubah itu keluar jendela dan Lin Fengzi seketika itu langsung membawanya pergi.
Ia tertawa kegirangan, akhirnya ia bisa mengambil kembali jurus pusaka keluarganya. Namun ia pun harus kecewa ketika ia melihat petunjuk tersebut untuk melakukan pemotongan kelamin, yang merupakan syarat rahasia dari jurus tersebut agar bisa efektif. Setelah Lin Fingxi yang mengetahui kenyataan tentang jurus tersebut, maka ia menjadi sangat galau di antara membalas kematian kedua orang tuanya atau Yu Lingshan di hadapannya yang telah sedikit banyak mulai ia cintai. Sementara itu, Lao Deno terus mengawasi gerak-gerik ketua Yue dan berhasil mencuri kitab bisi Qianfa. Lalu ia serahkan kepada ketua Zuo, yang membuat ketua sekte Songshan ini sangatlah senang dengan menyatakan akan bermeditasi mempelajari ilmu tersebut sebelum hari pertemuan 5 sekte diadakan. Setelah pergolakan batin yang cukup panjang, akhirnya Lin Fingxi menempuh jalan yang akan membuatnya tidak akan bisa memilih keturunan lagi, serta melatih visi Qianfa kembali dan membakar jubah berisi ilmu itu. Setelahnya hari pernikahan pun tiba. Ia sengaja minum sampai mabuk, melantarkan istrinya di malam pertamanya yang hanya bisa meneteskan air mata. Tidak ada satu malam pun yang Yu Lingshan lalui tanpa diacuhkan oleh suaminya yang memang sudah tidak mampu membahagiakannya. Dalam sebuah kesempatan, Yu Lingshan membeli 2 potong kain bersama ibunya, dan kain biru bermaksud dia jahit di baju untuk suaminya, sedangkan kain merah untuk dirinya sendiri. Namun di saat kedua potong kain ini dibawa pulang, Lin Fingxi malah merasa kain merah tersebut sangatlah ia sukai dan disetujui oleh ayah mertuanya yang memiliki selera yang sama. Sementara Zongzi hanya bisa syok melihat kejadian tersebut. Singkatnya, hari pertemuan 5 sekte pun akhirnya tiba menghadiri pertemuan itu. Selain kelima aliansi, sekte King Chen dan Shaolin yang diundang pun ikut hadir di sana. Saat itu terdapat beberapa sekte yang menyetujui usulan tersebut dan ada juga yang menolaknya. Sehingga akhirnya para sekte pun mengakui keputusan itu untuk membuat sekte besar dari gabungan kelima sekte. Kini hanya tersisa permasalahan untuk memilih sang ketua, dan ketua Zuo menyatakan besok akan dilakukan pemilihan ketua dengan cara berduel. Pada malamnya, Ling pun sangatlah senang bertemu dengan Renning yang memperingatinya kalau ketua Yue bisa saja orang yang munafik memanfaatkan Ling. Kemunafikan ketua Yue sangatlah jelas terlihat di dalam momen ini. Ia berpura-pura tidak tertarik untuk merebut posisi sang ketua. Namun diam-diam putrinya Yu Lingshan dengan menyatakan ia telah diajari semua ilmu pedang dari 4 sekte lain oleh sang ayah, karena mereka telah menemukan ukiran jurus 5 sekte di Bukit Gunung Hua, sehingga Yu Lingshan pun mengalahkan lawannya. Ronde berikutnya, Moda pun maju memainkan pedang kecapinya, dan ketua sekte Hengshan Selatan ini tidak terlalu serius melawan Yu Lingshan yang dianggap sebagai juniornya. Namun Yu Lingshan justru menggunakan kesempatan itu untuk melukai Moda. Setelah itu, Ling pun maju demi mendukung ketua Yue dan tidak berniat mengalahkan wanita yang pernah ia cintai. Ling dengan sengaja menerima tusukan pedang hingga dia sendiri terluka. Dan selanjutnya ketua Zuo pun akhirnya maju mengalahkan Yu Lingshan dengan satu tangannya. Setelah pertarungan itu, ketua Zuo mengatakan jika tidak ada yang ingin menantangnya kembali, maka ia akan mengambil posisi ketua tersebut. Dan ketua Yue yang tetap memegang prinsip kemunafikannya dengan berdiam diri hingga sang putri sendiri menantang ketua Zuo untuk berhadapan dengan ayahnya. Saat itulah ketua Huasan ini maju dan bertarung dengan ketua Zuo. Kedua orang ini menggunakan ilmu bisi Qianfa-nya, tapi yang satu dikebiri dan yang satu lagi tidak. Dan ketua Zuo pada dasarnya lebih kuat daripada ketua Yue. Namun karena ketua Yue ini telah belajar visi Qianfa, maka ia menjadi sedikit lebih kuat. Hingga akhirnya ketua Yue menggunakan jarum rahasianya yang ia gunakan untuk membutakan sang ketua Zuo. Dan ketua Yue lalu berbisik kepada sang ketua Zuo bahwa kitab bisi Qianfa yang Lao Deno curi darinya adalah kitab palsu. Sedangkan Lin Fingxi menghampiri Yu Changhai dengan menantangnya untuk bertarung dini hari nantinya. Dan para sekte Hengshan yang beristirahat di arena pun melihat Lin Fingxi yang bertemu dengan Yu Changhai. Ketua Yu Changhai dan semua muridnya pun dilumpuhkan oleh Lin Fingxi yang menyatakan ia tidak akan membunuh mereka dengan mudah, dikarenakan ia akan meneror mereka untuk membalaskan kematian kedua orang tuanya. Ancaman itu pun ditepati Lin Fingxi esoknya saat ia meneror ketua Yu Changhai dengan membunuh 2 muridnya tepat di hadapannya yang tidak berani berbuat apapun.
Malamnya lagi Lin Fingzi kembali meneror Yu Changhai bersama Yu Lingsan yang kesulitan dikeroyok. Melihat Ling yang cemas dengan Yu Lingsan, Ren Ying pun menyelamatkan Yu Lingsan yang dalam keadaan bahaya. Sementara Lin Fingzi hanya mencueki istrinya. Keesokan harinya Lin Fingzi kembali datang ke kedai makan untuk meneror Yu Changhai. Hingga Mu Gaofeng pun datang membawa Yu Lingsan sebagai tawanan. Dalam sekejap pertarungan pun berlangsung. Dan di saat Mu Gaofeng itu ditusuk Lin Fingzi, racun dalam tubuhnya menyembur keluar sehingga mata Lin Fingzi menjadi buta. Dan Yu Changhai pun tewas di tempat setelah dilemparkan pedang oleh Lin Fingzi. Setelah itu Ren Ying yang mencemaskan Yu Lingsan mengajak Ling untuk membuntuti mereka. Kedua orang ini menyamar sebagai penduduk biasa. Sambil bergandingan tangan, Ling menyatakan alangkah indahnya bila mereka berdua bisa hidup seperti penduduk desa. Keduanya pun berhasil membuntuti dan mencuri dengar Lin Fingzi yang sedang bertengkar dengan istrinya. Lin Fingzi menceritakan kebusukan ketua Yue yang mendekatinya dari awal demi kitab Bisi Qianfa. Bahkan ia juga menceritakan bagaimana ayah Yu Lingsan mencuri kitab Bisi Qianfa dan memfitnah Ling. Serta ketua Yue pun telah menusuknya di malam itu dengan menyamar sebagai pembunuh. Pada akhirnya Lin Fingzi pun memberitahukan kenyataan bahwa ia bukanlah lelaki sejati karena ia telah mengebiri dirinya sendiri untuk belajar Bisi Qianfa. Dan hal itu juga berlaku pada ayahnya, sehingga Yu Lingsan sangat terpukul menerima kenyataan pahit tersebut. Setelah itu Lao Deno juga datang dengan membuka topengnya dan mengajak Lin Fingzi ikut dirinya ke Songshan untuk bekerja sama dengan ketua Zuo dalam mengalahkan ketua Yue yang munafik. Di momen ini Yu Lingsan juga akhirnya sadar jika kakak pertamanya tidak membunuh Lao Deno. Dan sebelum pergi Lin Fingzi menanyakan di mana istrinya dan berpihak dirinya atau sang ayah. Hingga Yu Lingsan mengatakan jika saat ini ia hanya ingin menjadi seorang biksu agar bisa selalu dekat dengan Ling. Dan Lin Fingzi yang mendengarnya pun menancapkan pedangnya ke tubuh Yu Lingsan. Seketika itu Ling pun keluar dan Lao Deno membawa Lin Fingzi kabur dari sana. Yu Lingsan yang pingsan dirawat oleh mereka. Hari demi hari mereka rawat gadis itu hingga suatu hari Ling pun menemukan Yu Lingsan yang tiba-tiba hilang. Mereka mencari ke sekitaran melihat Yu Lingsan yang ingin bunuh diri. Dan Ling pun berhasil membujuknya untuk mengurungkan niat tersebut. Hingga Yu Lingsan terus ditemani oleh Ling yang mencoba menghiburnya. Melihat hal itu Ren Ying yang merasa kekasih hatinya masih mencintai adik seperguruannya menuliskan surat dan meninggalkan mereka. Ling pun menemukan surat tersebut sehingga ia dan Yu Lingsan pergi ke sekte Matahari Bulan untuk mencarinya. Namun Ren Ying memberitahukan kepada para pengawalnya untuk berbohong kepada Ling bahwa Ren Ying tidak pernah kembali ke markas. Setelah beberapa saat menetap bersama ayahnya, Ren Ying akhirnya sadar bahwa nyawanya dalam keadaan bahaya karena pernah menelan racun dari Dongfang. Dan menurut sang tabib bahwa nyawa Ren Ying sudah tidak lama lagi dan dia memutuskan untuk menghabiskan waktunya mencari Ling. Ia pun pergi meninggalkan sekte Matahari Bulan dan menemukan Ling yang juga mencarinya bersama Yu Lingsan. Namun Ren Ying tidak memiliki keberanian untuk keluar menemui Ling. Merasa pencariannya terhadap Ren Ying tidak membuahkan hasil, Ling pun memutuskan untuk membawa Yu Lingsan menuju sekte Songshan mencari Lin Fingzi terlebih dahulu. Diam-diam Lin Fingzi diberikan sebuah kode hingga keluar menemui seseorang yang ternyata adalah istrinya. Yu Lingsan meminta suaminya melupakan semua luka masa lalu mereka untuk memulai hidup yang baru. Sementara Lin Fingzi mengakui bahwa ia menusuk Yu Lingsan hanya untuk mengusir pergi dari dirinya yang kini sudah buta dan tak berguna lagi. Keduanya akhirnya pun sepakat untuk memulai hidup yang baru dan meninggalkan semua ini. Namun Lin Fingzi mendengarkan suara langkah kaki Ling yang berbalik badan. Dia pun langsung menerjang ke arah suara tersebut dan mereka pun saling bertarung dengan melancarkan pukulan yang ditangkis oleh istrinya sendiri hingga terpental. Setelah itu Lin Fingzi pun kabur dari sana dan Yu Lingsan dalam keadaan sekarat berpesan pada Ling menjaga Lin Fingzi untuk dirinya dan ia pun meninggal begitu saja. Kesedihan Ling tak terbendung dan menguburkan Yu Lingsan dengan memutuskan untuk tinggal di sekitaran bersama Ren Ying untuk sementara waktu. Sedangkan di sekte Huasan, jika Lin Fingzi telah membunuh Yu Changhai dan Mu Gaofeng, sementara putri mereka sedang terluka berat dari kabar yang diterima. Ia mengajak suaminya untuk turun gunung tapi ketua Yue lebih terobsesi untuk mengurus peleburan 5 sekte yang membuat Zhongze kecewa berat dengan suaminya tersebut serta menyatakan ia akan mencari putrinya sendiri. Di tengah jalan, Ling melihat beberapa sekte Matahari Bulan sedang menaruh Zhongze yang pingsan di samping sebuah perangkap untuk menangkap ketua Yue.
Setelah mereka pergi, Rending berlari ke arahnya sambil dikejar oleh ketua Yue dan menotoknya dengan menanyakan keberadaan putrinya. Ling pun menjawab jika Yulingsan tewas dibunuh oleh suaminya sendiri. Ketidakpercayaannya ketua Yue membuat mereka berdebat hingga Rending memaki ketua Yue sebagai manusia yang licik, yang bahkan mengebiri dirinya sendiri untuk belajar ilmu bisi Cienpa. Dan pertarungan terjadi sehingga ketua Yue terperangkap pingsan kehabisan tenaga. Sementara Zhongze yang tersadar diberitahukan bahwa Lin Fingxi telah membunuh putrinya. Zhongze lalu meminta Ling berjanji untuk membalaskan kematian putrinya itu. Tapi diberitahu balik pesan terakhir putrinya bahwa Ling untuk menjaga Lin Fingxi. Dan Zhongze yang mendengar hal tersebut pun langsung melakukan bunuh diri. Sedangkan ketua Yue yang tersadar langsung diberikan racun khas sekte matahari bulan yang membutuhkan penawar dalam sebuah periode waktu tertentu, sehingga mengancam ketua Yue untuk tidak menyerang mereka. Ketua Yue lalu meminta Ling untuk mengurus jasad istrinya dan pergi begitu saja. Setelah itu Ling pun menguburkan Zhongze di sebelah Yulingsan, dan Ling tampaknya sudah muak dengan semua pergolakan di Wulin dan ingin meninggalkan tempat tersebut bersama Rending. Singkatnya, di tengah jalan, Ling menemukan Tian dan Feng Huang yang menceritakan jika para biarawati telah diculik oleh ketua Yue dan diajak ke sekte Huasan untuk menyelamatkannya. Mereka pun berpencar dan Tian dengan indera penciuman yang tajam berhasil menyelamatkan Yilin dan para biarawati lainnya. Sementara di Bukit Gunung Hua, ketua Yue sedang melakukan pencitraan, mengundang para sekte lainnya melihat ukuran jurus masing-masing sekte di dalam gua. Namun dalam sekejap mereka semua diserang oleh Lin Fingxi dan ketua Zuo, kedua orang buta yang telah berkoalisi untuk membalaskan dendam kepada ketua Yue, membunuh banyak wasilat dalam gua itu termasuk Moda dan Liu Fai. Ling yang tiba bersama Rending menemukan keributan di dalam gua, sedangkan ketua Yue menggunakan kesempatan dalam kegelapan itu menyerang Ling dan kabur dari gua tersebut. Sementara Ling bertarung dengan ketua Zuo dan Lin Fingxi. Dalam kepungan tersebut, Ling dengan jurus Dugu Kyubai-nya menghabisi ketua Zuo dan semua pengikutnya. Sementara Lin Fingxi tidak dibunuh sesuai janji kepada Yulingsan, tapi ia menghilangkan semua kungfu Lin Fingxi dengan memutuskan 2 urat kakinya. Dan di saat mereka keluar, ketua Yue telah menunggu dengan perangkap yang mengikat mereka. Ketua Huasan ini mengancam akan membunuh Rending jika tidak memberikan penawar atas racun yang diberikan kepadanya dulu, yang sebenarnya itu hanya racun palsu yang tidak diketahui oleh ketua Yue. Dan Ling berhasil melepaskan talinya yang membuat harus berduel dengan mantan gurunya yang pernah ia hormati. Melalui serangkaian pertukaran jurus tanpa pedang itu, Ling pun berhasil unggul dengan jurus sising tapanya. Akan tetapi saat ketua Yue memohon padanya untuk menghentikan serangan tersebut, tiba-tiba Yilin menusuknya dari belakang, yang setidaknya telah membalaskan dendam atas kematian gurunya, yaitu Ding Yi. Dan setelah itu Ling pun menangisi kematian ketua Yue yang telah membesarkannya dari kecil. Bagaimanapun jeleknya sifat sang guru, budi sang guru terhadapnya tidak bisa dilupakan begitu saja. Sedangkan Ren Woxing yang tidak tahu apa-apa setelahnya ingin menantang 5 sekte aliansi. Namun ternyata ia pun baru mendapatkan kabar jika semua petinggi dari sekte tersebut sudah wafat semuanya. Dengan menyiksakan Ling yang kembali dipaksa bergabung dengan sektenya. Namun Ling kembali menolak tawaran tersebut dan membuat Ren Woxing naik pitam. Tapi Rending mencegah ayahnya untuk melukai kekasihnya itu. Setelah itu Rending pun mengeluhkan sakit kepala. Racun itu telah sampai pada batas waktu bereaksi sehingga Rending mulai berhalusinasi dan memohon kepada sang ayah untuk membunuh dirinya dengan rasa sakit kepala yang tak tertahankan. Kemudian Ren Woxing menotok putrinya hingga pingsan dan sang tabib meminta sang ketua untuk memberikan saluran energinya kepada Rending untuk menahan gejala racun itu sementara waktu. Sedangkan di Gunung Heng, Tian dan Yilin menemukan nenek biksu tuli yang tertotok. Hal ini membuat Yilin sadar jika nenek yang bisa berbicara kemarin dan memaksanya untuk menikah dengan Ling adalah kakaknya. Setelah itu Yilin pun mencari Ling dan menanyakan jika kakaknya belum mati. Ling pun terus memanggilnya, namun Dongfang masih tidak ingin keluar dari persembunyiannya. Hingga Dongfang pun mengingat kembali di saat ia selamat jatuh dari jurang. Saat itu Dongfang pergi ke Bukit Gunung Hua dan malah bertemu dengan tetua Feng Qing. Ia mengaku kepada sang tetua jika semua urusannya dengan dunia persilatan telah ia lupakan dan anggap selesai. Tapi ia berbohong kalau dia juga sudah melupakan cintanya kepada Ling. Dan tetua Feng Qing yang tahu kalau wanita di hadapannya akan segera mati karena terluka berat, ia pun menyelamatkan nyawa Dongfang dengan mengobati lukanya agar memberinya kesempatan untuk membuat pilihan.
Dan tetua Feng Qing pun memberikan nasihat terakhir sebelum Dongfang meninggalkannya, bahwa tidak perlu membohongi dirinya sendiri tentang cintanya kepada Ling, yang membuat Dongfang tidak memanggil Ling yang berada di depannya agar Ling bisa melupakannya. Singkatnya 1 bulan sudah hampir habis. Fang Zheng dan Fang Zheng datang ke Sekte Heng San untuk membantu melawan Ren Woxing. Setelah itu mereka pun membuat persiapan pertahanan melawan Sekte Matahari Bulan. Sementara itu di Sekte Matahari Bulan, Ren Woxing tahu kalau Shaolin telah masuk ke dalam perangkapnya. Karena rencana sebenarnya adalah ia ingin menyerang Shaolin, yang mana diskusi rencana ini dicuri dengar oleh putrinya. Dan ia pun meminta tolong kepada Wen Tian untuk memberikan surat tersebut kepada Ling agar memperingati rencana ayahnya. Namun di saat berangkap, Wen Tian dicegah oleh Ren Woxing yang tahu skema antara putri dan penasehatnya. Wen Tian pun mengakui ia menyetujui permintaan putrinya untuk mencari Ling, namun hanya meminta Ling untuk menyerah. Ia tidak mengkhianati ketua karena telah membakar surat Ren Ling yang membocorkan rencana mereka. Ketika tiba di Sekte Heng San, Wen Tian yang menyampaikan maksudnya dan Ling yang tahu jika racun dalam tubuh Ren Ling ternyata belum disembuhkan. Ia pun pergi ke Sekte Matahari Bulan untuk membawanya pergi. Ia pun menemui Ren Ling yang akan dibawa pergi, tapi dihentikan oleh Ren Woxing yang menegaskan jika Ling tidak ingin bergabung dengan sektenya, maka ia tidak boleh bersama putrinya juga. Ling tetap bersikeras untuk membawa Ren Ling pergi, sehingga duel di antara mereka pun berlangsung. Saat itu Ling pun berhasil membawa Ren Ling menuruni tebing yang tinggi, dan ia berduel kembali dengan Ren Woxing di sepanjang mereka menuruni tebing tersebut. Hingga akhirnya mereka bertiga terjatuh ke bawah. Dan Ling yang terkapar akan dihabisi oleh Ren Woxing, meski sang putri terus memohon kepada sang ayah. Dan Ren Woxing tidak mengurungkan niatnya dan tetap ingin menghabisi Ling. Namun dari belakang Dongfang muncul menghabisi nyawa Ren Woxing dan pergi begitu saja. Saat itu Ren Ling sangat bersedih atas kematian ayahnya dan melakukan acara pemakaman. Setelah itu mereka pun ke Sekte Heng San, dan Ling pun menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari ketua sekte dan mencari menggantikan posisinya agar ia bisa mendapatkan kebebasan yang ia inginkan selama ini. Sebelum pergi, Ling dan Ren Ling menemukan Yilin yang tengah berdoa di altar kuil untuk kebahagiaan mereka berdua. Di saat keduanya diantar ke bawah gunung untuk berpisah, Ling berbisik ke telinga Yilin dengan mengucapkan terima kasih banyak. Wen Tian yang berada di makam Ren Woxing, Ren Ling menggunakan kesempatan itu menyerahkan posisi ketua kepadanya. Saat ini tujuan Ling dan Ren Ling telah tercapai. Mereka berdua berhasil keluar dari kegilaan dunia persilatan, kecuali racun dalam tubuh Ren Ling yang belum hilang dan membuat nyawanya tidak bertahan lama lagi. Dalam suatu malam, Ling menemukan kain ikat kepala yang terbang ke arahnya dan ia tahu bahwa itu adalah Dongfang. Mereka pun bertemu dan Ling pun langsung meminta penawar dengan menodongkan pedangnya. Hingga Ling pun menyerang Dongfang yang menerima pukulan itu tanpa menangkis. Dongfang pun mengatakan pukulan itu ia terima atas perbuatannya yang telah meracuni Ren Ling dulunya. Namun dia menegaskan tidak ada penawar untuk racun tersebut. Kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka cukup tragis dan Dongfang sekali lagi menanyakan Ling apakah pernah mencintainya. Ling pun menutup matanya dan Dongfang hanya tersenyum serta merasa sudah mendapatkan jawabannya itu. Ia berkata akan menghilang dari hidup Ling selamanya dan semoga di kehidupan mendatang mereka bisa bertemu kembali. Setelah berjalan pergi beberapa langkah, Dongfang pun berhenti berbalik dan kembali menghampirinya dengan memberikan hadiah perpisahan. Sebuah perpisahan dan kain ikat kepala yang dulu ia ambil dari Ling dikembalikan dan Dongfang pun pergi begitu saja dengan ilmu peringan tubuhnya. Singkatnya, Ling dan Ren Ling akhirnya menikah. Namun baru saja menikah, Ren Ling pun akan meninggal di sana. Ling pun putus asa dengan semua wanita yang ia cintai telah meninggalkannya semua dan dia bermaksud untuk menghabisi nyawanya sendiri hingga sang tabib datang menghentikannya dengan memberitahu ia sudah menemukan penawar untuk mengobati Ren Ling. Hingga ia pun kembali melangsungkan pernikahan kedua pasangan ini setelah Ren Ling diselamatkan. Para tamu berdatangan mulai dari para biarawati dan para sekte lainnya. Bahkan Moda ketua Heng San Selatan yang ternyata hanya berpura-pura mati dalam insiden di dalam goa sebelumnya.
Tian juga datang dengan membawa sebuah hadiah yaitu Laudeno, dan Ling yang ingin membunuhnya dicegah oleh Renjing dengan menyarankan agar Laudeno dikurung bersama para monyet di belakang hutan. Ling lalu menanyakan kejelasan racun dalam tubuh istrinya, dan sang tabib meyakinkan bahwa racun pada tubuh Renjing telah sepenuhnya hilang. Setelah meyakinkan mereka, sang tabib mengingat kembali sebuah rahasia pertemuannya dengan Dongfang. Dongfang memberitahukan ada sebuah cara untuk menolong Renjing, yaitu dengan memberikan jantung dari seseorang yang kebal terhadap racun tersebut, dan jantung yang dimaksud adalah jantung miliknya. Ia pun meminta sang tabib untuk berjanji merahasiakan hal tersebut, dan suatu saat ini ia akan membuang jasadnya ke danau es. Hingga sang tabib pun menyetujui dan menepati janji tersebut. Setelah itu mereka berdua ke makam Yulingsan dengan memberitahu Yulingsan yang selalu mencintainya bahwa saat ini ia telah menikah. Ling pun memberitahukan bahwa ia telah menepati janjinya untuk menjaga suaminya yang ditempatkan di sebuah tempat yang tidak ada orang yang bisa menemukannya, bahkan menyakitinya, dan tempat itu adalah sebuah bencana. Singkatnya, di akhir film, Ling dan Renjing kemudian pergi ke danau es dengan memainkan sebuah lagu di sana. Hingga Ling pun menanyakan kepada sang istri tentang kenapa ingin pergi ke danau yang sangat dingin ini. Istrinya pun menjawab jika ia juga tidak tahu kenapa, dan hanya merasa ada keinginan untuk ke tempat ini yang timbul dalam hatinya. Seketika itu Renjing pun meneteskan air mata dengan merasakan sesuatu kesedihan yang sangatlah mendalam, mengingat momen-momen kebersamaannya dengan Ling yang bahagia, tapi sepertinya momen itu bukanlah miliknya. Dan Ling melihat istrinya yang sangat bersedih ketika berada di sini, hingga mengajaknya untuk pulang ke rumah. Sementara itu Dongfang yang berada di dalam danau es yang sangatlah dalam, membuka matanya dan hanya bisa tersenyum. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.